Han Ruoxue, kamu bilang kamu sudah menikah dengan keluargaku selama bertahun-tahun, tapi tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Apa kamu tidak bisa memiliki anak? Atau suamimu yang tidak mau menyentuhmu? Jangan-jangan kamu memang tidak berguna sebagai istri. Bagaimana kalau begini? Biar aku sedikit mengalah dan membantumu, memberimu sedikit pelajaran. Kurang ajar. Berani memukulku? Karena kamu berani memukulku, hari ini aku akan memberi perhitungan pada wanitanya. Keluargaku ini akan Lepaskan kulihat aku. sehebat apa dirimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani bersikap tidak sopan pada nona besar. Ingin kuhabisi engkau. Siapa kau ini? Hah? Berani-beraninya memukulku? Aku peringatkan kamu, jika berani tidak sopan lagi pada nona besar, maka di kota Linhai ini tidak akan ada lagi tempat bagimu. Pergi! Nona besar, setelah bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan Anda. Nona besar, mengapa Anda melakukan pekerjaan rendah seperti ini, padahal Anda adalah satu-satunya pewaris keluarga Han? Jika Anda menyukainya, hotel bintang 7 sekalipun, akan segera saya belikan untuk Anda. Urusanku tidak perlu kamu campuri. Aku sudah tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Han. Nona besar, tolong jangan keras kepala lagi. Tuan besar bertahun-tahun ini sangat menderita mencari Anda. Dia terlihat sangat kuyuh. Diam. Itu adalah balasan yang pantas diterimanya. Han Ruoxue, kamu bermesraan dengan pria lain? Apa yang sedang kamu lakukan? Hah? Han Ruoxue, kamu bermain api dengan pria lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa di sini. Pergilah. Tapi, Ini perintah. Cisheng, kenapa kamu ke sini? Han Roswe, dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu di belakangku berselingkuh, ya? Sama-sama wanita. Lihatlah Nona Hei, dia terpelajar dan sopan, serta lembut dan anggun. Sedangkan kamu, wajahmu seperti wanita murahan. Hanya pantas menikah dengan pengantar makanan miskin ini. Aduh, Tante Chen. Tenanglah dulu. Hati-hati jangan sampai kemarahan ini merusak kesehatanmu. Ngomong-ngomong, demi ulang tahun nenek, aku sengaja pergi ke toko perhiasan Jinfu untuk beliau memesan satu set lengkap perhiasan permata. Nona Hei, gadis sebaik ini, kenapa malah bukan menjadi menantu keluarga-keluargaku? Tante, sekarang pun belum terlambat. Benar, benar, benar. Setelah pesta ulang tahun nenek selesai, aku akan menyuruh si sampah yang memalukan ini untuk bercerai dengan Qisheng. Ibu, hanya perhiasan permata, aku juga bisa menyiapkannya untuk nenek. Diam, kamu tidak pantas memanggilku ibu. Aku, apa salahku? Sampai ibu mau memukulku? Memangnya kenapa kalau dipukul? Ibuku memukulmu, apa harus pilih-pilih hari? Sialan, melihat sampah sepertimu ini. Aduh, maaf. Ini adalah pakaian pesanan khusus Givenchy. Apa kamu sanggup menggantinya? Ternyata kamu. Kamu? Maafkan aku. Tuan mudaku, Anda mengenal pengantar makanan ini? Tidak kenal. Tentu saja tidak kenal. Mana mungkin aku mengenal orang rendahan seperti ini? Ini semua karena kamu si pembawa sial. Tunggu sampai kita di rumah, akan kuhabisi kamu. Ibu, Nona He, ayo kita pergi. Han Ruoxue, jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu, besok adalah pesta ulang tahun nenek. Jika kamu tidak bisa memberikan hadiah yang layak, aku akan langsung membuatmu pergi dari keluargaku. Yang tadi itu, kamu sengaja melakukannya kan? Terima kasih ya. Hidup di keluarga seperti ini, bagaimana kamu bisa menahannya? Cisheng, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Hehehehe. Wanita tak tahu malu, sudah diberi obat masih bisa lari secepat ini? Sebentar lagi aku akan memberimu pelajaran, biar aku merasa puas. Siapa yang mengirim kalian? Aku akan membayar 2 kali lipat. Aku mohon lepaskan aku. Pergi, menjauh dariku. Hei. Menyingkirlah. Tapi tadi dia tidak bersikap sebaik yang kamu katakan. Mungkin dia sudah berubah. Mungkin aku yang kurang baik. Mungkin kamu yang salah mengenali orang. Ah. Aku pergi dulu.
Beritahu dia, aku setuju kembali ke keluarga Han. Tapi aku punya satu syarat. Nona besar, silakan katakan. Tolong pesankan aku satu set. Perhiasan paling mewah. Besok aku akan pergi menghadiri pesta nenek. Oh iya, ingat untuk jaga rahasia. Jangan biarkan siapapun tahu identitasku. Tidak masalah Nona besar, akan segera saya kerjakan. Kisheng, aku akan membuatmu melihatku dengan cara yang berbeda. Astaga, ku bilang juga apa? Bisakah kamu berhenti mondar-mandir? Ibu, semakin dipikirkan, rasanya semakin aneh. Menurutmu si anak haram itu, apakah dia sudah memulihkan ingatannya? Saat dia melihatku tadi, sepertinya ada sesuatu di matanya. Ada apa? Ada amarah. Astaga Kisheng, jangan menakutiku. Jika dia benar-benar sudah memulihkan ingatannya, kita berdua, ibu dan anak, pasti akan masuk penjara. Siapa itu? Suamiku, ini aku. Sialan. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku pulang ke rumah sendiri, apa perlu mengetuk pintu juga? Masih berani membantah ya? Aku. Aku. Tuan mudaku, siapa sih yang membuatmu kesal begitu? Bukan apa-apa, hanya urusan keluarga yang memalukan saja. Ini baju milikku. Hiruyan, mengapa kamu memakai bajuku? Itu keinginanku. Memangnya ada masalah? Nona Han, bajuku kotor, jadi tuan mudaku. Meminjamkan bajumu padaku. Jika kamu merasa sangat keberatan, aku akan melepasnya dan mengembalikannya padamu. Nona He, jangan hiraukan dia. Ini hanya masalah sepele. Barang-barang milik keluargaku. Tentu saja aku yang memutuskannya. Terima kasih ya, tuan mudaku. Kenapa kamu masih melamun di sini? Cepat pergi masak sana. Aku. Nona He. Nona He, ayo makan yang banyak. Terima kasih, Tante. Han Ruo Shue, ada apa denganmu sih? Kalau tidak mau makan, pergi saja dari sini. Ibu, aku juga suka hidangan itu. Kenapa ibu malah memberikannya padanya? Hiruyan ini, apa haknya? Apa haknya? Hanya karena Nona He lebih tinggi dan lebih cantik darimu, dan juga lebih kaya serta lebih berstatus daripada dirimu. Tapi kita kan satu keluarga. Sebentar lagi bukan. Sebentar lagi bukan lagi. Kisheng, apa katamu? Han Ruok Sue, tidak ada yang perlu dikagetkan. Dulu aku menikahimu. Sepenuhnya hanya untuk mematuhi pengaturan kakek. Aku sama sekali tidak punya perasaan padamu. Tidak mungkin. Kamu bilang kamu mencintaiku. Cinta apa-apaan? Kamu tahu kenapa selama 3 tahun ini aku tidak sudi menyentuhmu? Karena setiap kali aku melihatmu, aku akan selalu teringat pada orang-orang kelas rendah dan orang rendahan sepertimu yang punya bau asam khas. Juga kuman kotor yang tidak akan pernah hilang meski dicuci terus. Setelah perjamuan ulang tahun nenek selesai, kita akan bercerai. Ayo, Kisheng. Tidak mungkin. Itu semua hanya alasan. Kisheng, katakan padaku, apakah alasanmu menceraikanku adalah karena dia? Aku bilang ya Han Ruok Sue, apa kamu tidak punya rasa tahu diri? Yang satu adalah ayam betina busuk yang rontok bulunya, dan yang lainnya adalah merak bunga yang tinggi derajatnya. Orang bodoh pun tahu harus memilih siapa. Aku tidak akan bicara banyak. Soal perjamuan ulang tahun nenek saja, orang seperti Nona He yang merupakan orang luar saja bisa memesan 1 set perhiasan lengkap. Sedangkan kamu, apa yang sudah kamu lakukan untuk nenek? Aku sudah memesan untuk nenek di kota ini, di perhiasan Huang Yuan yang paling ternama. 1 set perhiasan kelas atas. Perhiasan Huang Yuan? Aku dengar, 1 set perhiasan paling murah di sana. Harganya mencapai beberapa juta dolar. Jangan hiraukan dia. Jika dia bisa memesan 1 set perhiasan kelas atas, maka bukankah dia adalah keluarga kaya nomor 1 di kota Linhai, yaitu keluarga Han Sang Nona Besar? Jika kamu tidak mau makan, pergilah dari sini. Jangan merusak selera makan orang. Halo, siapa ini? Halo, saya adalah manajer umum Kota Linhai dari perhiasan Huang Yuan. Perhiasan Huang Yuan? Perhiasan Huang Yuan. Begini ceritanya. Kami dari Nona Besar, atas nama Anda, telah memesankan 1 set perhiasan mewah untuk nenek Anda. Apakah Anda bisa menerimanya sekarang? Maksudmu itu? Toko perhiasan paling bergengsi di Kota Linhai. Perhiasan Huang Yuan? Benar sekali. Anda tidak salah dengar. Kalau begitu,
Tolong bantu kirimkan besok ke Bojinhan. Nona besar, Aduh, pasti Ruyan yang memesankannya untuk kita. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jangan bilang kamu benar-benar mengira si sampah Han Ruoshue ini yang melakukannya. benar juga. Si sampahan Ruoxue ini. Mana mungkin bisa punya hubungan dengan perhiasan Huang Yuan? Apa maksudmu, Heruyan? Jelas-jelas ini aku yang memesannya. Han Ruoshue, apa kamu tidak tahu malu? Kamu benar-benar penipu besar. Bicaramu penuh dengan kebohongan. Heruyan, mereka semua bilang ini pesananmu. Apa kamu berani mengakuinya? Perhiasan Huang Yuan? Kenapa aku tidak ingat soal ini? Lelucon macam apa ini? Mana mungkin Nona He tidak berani mengaku? Han Ruoshue, jangan berbuat gila seperti ini padaku. Cepat katakan sesuatu. Memang benar. Perhiasan Huang Yuan itu, memang akulah yang memesannya. Kamu bohong. Kamu bicara sembarangan. Han Ruoxue, apa kamu sudah gila? Minta maaf pada Nona He. Kisheng, perhiasan ini benar-benar aku yang memesannya. Tuan Muda Gu, sudahlah. Tidak apa-apa. Aku mengerti perasaan Nonahan. Aku tidak seharusnya di depan orang banyak mengatakan semua ini dan membuat Nonahan malu. Si He itu apa yang sedang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan membuatku malu? Han Ruoxue, minta maaf pada Nona He. Kalau tidak, pergi dari sini sekarang juga. Han Ruoxue, aku benar-benar kecewa padamu. Nona He, aku akan membawamu ke atas untuk ganti baju. Baik, Ayo. Nona He, soal hadiah ulang tahun itu, terima kasih ya. bilang terima kasih. Kamu hanya bisa mengatakannya saja. Kamu sangat menggoda, aku sangat menyukainya. Apa yang sedang kalian berdua lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tidak lihat? Aku dan Nona He sedang membicarakan sesuatu. Membicarakan sesuatu? Hal apa yang perlu dibicarakan di atas tempat tidur? Han Ruoxue, apa kamu sedang mengajariku cara bekerja? Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku. Kisheng. Kisheng, buka pintunya. Buka pintunya, Kisheng. Tuan Muda Gu, kamu lebih suka aku atau suka Ruoxue? Tentu saja kamu. Benarkah? Jangan membohongiku ya. Kamu jauh lebih menarik darinya. Aku memang suka wanita yang menggoda. Kamu menyebalkan sekali. Han Ruoxue, dasar wanita tak tahu malu. Kamu berani di belakangku berselingkuh dengan pria lain ya? Kisheng, mungkinkah itu benar-benar bukan kamu? Mohon maaf, hari ini hotel kami sudah dipesan untuk acara pribadi. Dipesan untuk acara pribadi? Benar, Bukankah ini Kota Linhai hotel paling mewah? memang benar. Siapa orang yang bisa memesan tempat ini untuk acara pribadi? Mungkinkah itu Nona He? Hanya dia saja? Tidak banyak orang yang bisa membeli satu set lengkap perhiasan di perhiasan Huang Yuan. Nona He sungguh perhatian. Kisheng, kamu harus bersikap lebih baik padanya, mengerti? Tenang saja, Bu. Tadi malam Nona He bilang, dia sangat puas. Hei, kamu dengar tidak? Hotel ini, hari ini dipesan khusus untuk kami. Kenapa tidak segera membiarkan kami masuk? Benar. Jika menyinggung kami, nanti kalau Nona He marah, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Mohon maaf semuanya, karena nona besar kami sedang tidak ada, kalian semua tidak boleh masuk. Sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Kamu berani menghalangi kami? Tunggu sampai Nona He datang, kamu akan menanggung akibatnya. Mohon maaf semuanya, saya agak terlambat karena ada urusan. Kenapa kalian semua berdiri di luar? Kisheng, kenapa tidak mengajak semuanya masuk? Kak Ruyan, baguslah kamu sudah datang. Si manajer ini, dia bersikeras ingin menemuimu. Baru mau membiarkan kami masuk. Ada masalah seperti itu? Saya sudah di sini. Sekarang apa kami sudah boleh masuk? Siapa Anda? Pagi-pagi pergi. Jangan menghalangi jalan nona besar kami. Apa maksudnya ini? Nona He, bukankah kamu yang memesan Bojinhan? Megah sekali. Jangan-jangan dialah orang yang memesan Bojinhan? Seandainya saja dia adalah menantu, keluarga Gu kita, betapa bagusnya itu. Semuanya jangan khawatir. Saya akan memeriksanya lagi. Nona muda kedua. Ini adalah ketua dari Kamar Dagang Perhiasan Linhai, Tuan Lin Jie. Beliau ini adalah pimpinan dari Grup Juzhou, perusahaan 50 besar dunia, Direktur Liu. Mereka semua adalah talenta bisnis yang berhasil saya investasikan sesuai dengan strategi Anda sebelumnya. Nona besar, kami berdua sudah berdiskusi, kami akan membantumu dengan segenap tenaga dan mengabdi sepenuhnya kepada Anda.
Aku, Han Ruo Sue, tidak akan pernah mengecewakan kalian berdua. Dengan kata-kata Anda itu, kami berdua bisa merasa tenang. Hal yang kuminta untuk kamu periksa, bagaimana hasilnya? Keluarga Gu memang memiliki seorang putra bernama Gu Jingchen. Dia adalah putra kandung dari tuan keluarga Gu. Di mana dia? Tetapi, Gu Jingchen sudah menghilang sejak 4 tahun yang lalu. Jadi orang yang menyelamatkan nona besar. Qi Sheng? Ternyata memang kamu. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Keluarga-keluarga Gu memperlakukan Anda seperti itu? Apakah semudah ini membiarkan mereka masuk begitu saja? Aku tampil memukau seperti ini hanya untuk memberitahu Qi Sheng. Siapa sebenarnya orang yang memberikan perhiasan mewah kepada nenek? Jika tidak membiarkan mereka masuk, bagaimana pertunjukan ini bisa segera dimulai? Baik, saya akan segera membiarkan mereka masuk. Memang harus Nona He ya? Hanya dengan satu panggilan telepon, bahkan hotel bintang 8, Bo Jinhan juga harus bersikap sangat sopan saat mengundang kita masuk. Aduh, hotel semewah ini, seumur hidupku, aku belum pernah ke sini. Nona He, terima kasih banyak ya. Selama nenek senang, itu sudah cukup. Nenek, ini adalah persik emas murni untukmu. Semoga segala keinginanmu terkabul. Baik, Yuzu sudah dewasa sekarang. Nenek, ini adalah pemberian saya berupa giok hetian dari dinasti Tang. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Wah, aku suka yang ini. Ibu, ini adalah sebuah kalung dari emas murni. Semoga ibu selalu bergelimang harta dan panjang umur. Baik, bagus. Nenek, hadiah yang kusiapkan untukmu adalah Adalah nenek Gu kan? Benar sekali. Ini adalah hadiah ulang tahun yang khusus disiapkan nona besar kami untuk Anda. Senilai 10 juta dolar perhiasan langka koleksi perhiasan Huang Yuan untuk merayakan ulang tahun Anda. Gadis kurang ajar, jangan sampai merusaknya. Nona He, kamu sungguh perhatian sekali. ini hanya sedikit tanda mata saja, nenek. Han Ruok Sue, Hiruyan, apakah kamu berani mengatakannya? Sekali lagi, di hadapan semua orang, siapa sebenarnya yang membeli perhiasan ini? Kamu berani mengatakannya lagi. Di depan semua orang, apakah kamu tahu siapa yang membeli perhiasan ini? Han Ruo Shue, sudah kubilang, pantas saja tidak kelihatan. Ternyata dia pergi mencuri pakaian. Aku beritahu kamu, orang rendahan tetaplah orang rendahan. Memakai pakaian sebagus apapun, tetap tidak akan bisa menjadi bangsawan. Benar sekali, kamu hanyalah sampah tak berguna yang memalukan. Bukankah perhiasan ini pemberian dari Nona He? Atau mungkinkah kamu yang memberinya? Memang aku yang memberikannya. Han Ruok Sue, apa kamu sudah ketagihan berakting? Tidakkah kamu lihat hari apa ini? Apa kamu pikir bisa berbuat sesukamu? Sudah aku bilang, perhiasan ini memang aku yang beli. Ini adalah hadiah ulang tahun untuk nenek. ini memang bukti pembeliannya. Satuan puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Ya Tuhan, perhiasan ini ternyata seharga 10 juta dolar. Kakak, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan hotel. Mana mungkin dia sanggup memberi hadiah senilai 10 juta dolar. Bagus sekali, Han Ruok Sue. Beraninya kamu mencuri uang keluarga Gu kami. Tidak, ini uangku sendiri. Aduh, Han Ruok Sue. Beraninya kamu menyuruh orang memukulku? Qi Sheng, lihat menantu keluarga Gu kita ini. Dia benar-benar ingin memberontak. Ibu, Pergi dari sini. Aku benar-benar buta karena telah menikahi wanita tak tahu malu sepertimu. Qi Sheng, dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti itu, Han Ruo Sue. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Aku menghabiskan jutaan dolar untuk membelikan perhiasan bagi nenek sebagai hadiah ulang tahunnya. Sedangkan kamu membawa sekelompok aktor ke sini untuk bersandiwara. Memfitnahku saja sudah keterlaluan, apalagi kamu sampai memukul orang tua. Kamu benar-benar menyakiti hati Qi Sheng. Mulai hari ini, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di keluarga Gu lagi. Jika bukan karena Qi Sheng, siapa juga yang mau tinggal di keluarga Gu kalian? Tutup mulutmu. Pergilah. Keluarga Gu kami tidak menyambutmu. Kami di keluarga Gu tidak menyambutmu. Tidak, Qi Sheng. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Qi Sheng, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa kamu berubah begitu banyak? Apa kamu masih ingat ini? Pergi. Aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Dasar wanita tak tahu malu. Pergi dari sini. Kakakku, tidak akan pernah menginginkan istri kasar sepertimu. Statusmu sangat rendah. Sama sekali tidak pantas untuk Qi Sheng.
Keluargaku sungguh buta. Aku akan membuat kalian semua menyesal. Menyesal? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Wanita hina ini, lihat saja bagaimana kamu membuatku menyesal. Wanita hina, beraninya kamu memukul ibuku? Dasar anak tidak tahu sopan santun. Han Roxue, kapan semua ini akan berakhir? Gu Kiseng, mulai hari ini, kamu sudah tiada lagi di hatiku. Ini semua salahku. Aku tidak menyangka Han Ruosue begitu membenciku. Wanita hina itu, besok aku akan membawanya untuk bercerai. Nona besar, Anda tidak apa-apa. Maafkan saya. Anda terluka. Itu semua karena saya. Tidak apa-apa, hanya luka luar saja. Bagaimana denganmu? Kamu baik-baik saja? Aku hanya mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan. Selama hal itu tidak menghabisimu, maka itu akan membuatmu semakin kuat. Sudah ingat? Semangat ya, kalau begitu aku pergi dulu. Oh iya. Bolehkah kamu memberitahuku siapa namamu? Gu Qiming. Gu Qiming. Nona besar, mohon berikan perintah Anda. Saya berjanji dalam waktu 1 menit akan membuat keluarga Gu menghilang selamanya dari kota Linhai. Sekretaris Zhou, tahukah kamu apa yang dilakukan kucing? Setelah menangkap tikus, Kucing itu akan memakan tikusnya. bukan? Ia akan mempermainkannya sampai tiada. Saya mengerti. Apa kuburan kosong? Nona besar, orang yang menyelamatkan Anda waktu itu mungkin bukan Gu Qisheng. Nona besar, tidak ada apa-apa di dalam. Hanya ruangan kosong. Nona besar, ini adalah arsip yang dipindahkan dari biro kota. Meskipun di dalam arsip tercatat Gu Jingchen tiada karena kecelakaan mobil, namun anehnya, penjelasan tentang penyebab patologis kematiannya digambarkan dengan sangat kabur. Beberapa detail penyelamatan yang penting, bahkan hanya dijelaskan sekilas saja. Saya menduga, Gu Jingchen mungkin belum tiada. Orang-orang keluarga Gu itu mencurigakan. Sekretaris Zhou, cari tahu kebenarannya dengan segala cara. Saya laksanakan perintah Anda. Lalu, mulai hari ini, saya akan resmi menjabat sebagai direktur eksekutif di kantor cabang. Aku akan menunjukkan pada orang-orang keluarga Gu bahwa aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa mereka capai. Selamat datang kembali, Direktur Utama. Paman Han, cepatlah berdiri. Nona besar, akhirnya kami menunggumu kembali. Sekarang kantor cabang keluarga Han sedang menunggumu untuk mengambil alih kendali. Itu adalah nona muda kedua. Kakakku tersayang, kamu kembali ke keluarga Han, masalah sebesar ini, tapi kamu tidak memberitahuku. Kamu benar-benar sudah tidak menganggapku sebagai adik lagi. Adik milikku sejak 3 tahun lalu sudah tiada. Kakakku tersayang, kamu sungguh pandai bercanda. Bukankah aku sekarang masih hidup dengan sangat baik? Tidak terasa sudah 3 tahun berlalu, waktu berjalan sangat cepat ya. Han Roxue, aku pasti akan kembali. Hahaha. Siapa di antara kalian yang bernama Han Roxue? Ini ada paket untuknya. Dasar Han Fair ini, aku akan segera melaporkannya kepada Tuan Besar. Tidak perlu. Dulu, aku tidak pernah suka berebut dengan orang lain. Baik itu posisi maupun sumber daya keluarga, aku bisa merelakannya begitu saja. Bahkan, aku bisa berdiam diri di rumah, menjadi seorang menantu yang tidak dihargai. Sekarang, aku telah kembali. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Lonceng ini akan selalu mengingatkanku pada mereka yang bersembunyi di kegelapan, serta mata-mata yang penuh dengan ketamakan. Nona besar memang bijaksana. Presiden Han, ada seseorang yang mengaku sebagai keluarga Gu, datang untuk menemui Anda. Oh, tikus itu datang menyerahkan diri. Kiseng, bukankah kita sudah janji?
Untuk pergi makan, kenapa kita malah ke sini? Apa kamu tidak dengar? Si keluarga Han ini telah membuka sebuah kantor cabang. Sekarang semua keluarga besar sedang berebut untuk mengunjungi. Keluarga Han. Maksudmu, pemimpin dari 10 keluarga besar itu, si keluarga Han? Kesempatan ini sangat langka. Kita hanya perlu mendapat posisi di hadapan keluarga Han, maka keuntungan besar akan menanti kita. Hei, kalian berdua dilarang masuk. Kami datang untuk mengunjungi Presiden Han. Pergi, pergi. Lihat orang-orang yang mengantre di sana. Sana ikut mengantre. Pergi sana. Lihat orang-orang yang antre di sana. Cepat mengantre di sana. Lihat baik-baik. Kami ini orangnya keluarga Gulinhai. Status orang-orang itu sangat rendah. Mana bisa dibandingkan dengan kami? Kenapa kamu tidak segera masuk untuk melapor? Jika sampai urusannya terhambat, kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tunggu saja di sini. Tuan Mudagu, kamu hebat sekali. Nanti setelah sampai di rumah, aku akan melayanimu dengan baik. Oh, bagaimana kamu akan melayaniku? Aku bisa, dengan tidak tahu malu, menemanimu ke bioskop. Pergi sana. Presiden Han tidak mau menemui kalian. Bukankah aku memintamu untuk melapor kepada Presiden Han? Apa kamu sudah menjelaskannya dengan jelas? Kami ini keluarga Gu loh. Kami punya kedudukan tinggi. Cui, Presiden Han tidak pernah mendengar tentang keluarga Gu yang seperti semut ini. Mereka hanyalah orang tidak dikenal. Jika ingin menemui Presiden Han, kecuali kalian bisa membuktikan identitas kalian. Presiden Han ini benar-benar terlalu meremehkan orang. Kita tidak usah menemuinya lagi. Tunggu dulu. Bagaimana cara Presiden Han ingin kita membuktikan identitas? Presiden Han akan mengadakan sebuah lelang amal lusa nanti. Bawalah barang lelang yang ingin kalian sumbangkan. Nanti di sana, semuanya akan diputuskan. Lelang. Ah, aku mengerti. Sebenarnya Presiden Han ini seolah-olah menolak permintaan pertemuan kita, tapi kenyataannya dia sedang memberi petunjuk kepada kita keluarga Gu. Ruyan, coba jelaskan lebih lanjut. Tuan Muda Gu, coba kamu pikir, orang-orang seperti apa sih yang datang ke pelelangan ini? Mereka semua adalah orang-orang terpandang. Jika kita bisa menunjukkan diri di hadapan mereka, ini bukan hanya akan membuat Presiden Han merasa bangga, kita sendiri pun bisa menjalin banyak koneksi kelas atas. Benar. Kita ini sekarang juga harus pulang dan bersiap. Nona besar, ini adalah draft daftar tamu untuk acara makan malam amal. Semuanya adalah tokoh-tokoh penting dari kota Linhai. Dijamin akan membuat keluarga Gu kehilangan muka. Bos Liu, Anda tidak salah dengar. Mengenai proyek pesawat tanpa awak Anda, kami dari keluarga Han bersedia berinvestasi 20 miliar dolar. Mengenai proyek drone Anda, keluarga Han kami bersedia berinvestasi 20 miliar dolar. Tidak perlu sungkan. Tidak perlu sungkan. Baiklah. Senang bekerja sama dengan Anda. Nona besar, Ada apa? keberadaan Gu Jingchen sudah mulai terlihat. Saya sudah mengirimkan lokasi satelitnya kepada Anda. Baiklah, aku segera ke sana. Nona besar, dulu Dr. Wan yang memberikan pertolongan pertama pada Gu Jingchen tiba-tiba dilaporkan menerima suap. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, harta bendanya juga disita oleh pihak berwenang, dan pada akhirnya dia terdampar di sini. Bagaimana reputasi Dr. Wan sebelumnya? Dia seperti tabib sakti, tangannya bisa menyembuhkan segala penyakit. Mobil baru yang baru kubeli. Orang tua, cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Wang. Jelas-jelas kalian yang tiba-tiba muncul dan menabrakku. Bayar ganti rugi padaku? Atau berlutut dan minta maaf? Masih berani memelototiku. Menakutkan sekali. Beri dia pelajaran sekarang. Ayo, cepat. Ada apa ini? Sedang apa? Aduh, Dari mana asal bocah liar ini? Merusak kesenanganku saja? Hajar dia. Hajar. Kenapa dia di sini? Hentikan. Dari mana asal gadis ini? Ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Ini bukan tempatmu untuk ikut campur. Tunggu sebentar. Kamu sangat beruntung dengan wanita. Gadis secantik ini datang untuk menyelamatkanmu. Cepat pergi. Aku tidak mengenalnya. Kamu salah orang. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Kurang ajar. Siapa kamu pikir dirimu
Sampai berani bicara denganku? Kamu tidak apa-apa. Apa sebenarnya maumu? Cantik. Kita semua orang beradab. Mereka menabrak mobilku. Bukankah sudah sewajarnya mereka membayar ganti rugi? Aku tidak menabraknya. Jelas-jelas mereka yang menabrakku. Tua bangka, masih berani membela diri. Kalian hanya ingin uang kan? Biar aku yang membayar ganti rugi. Nona Han, cepat pergi. Gu Qiming, anggap saja kali ini aku membalas budimu. Berhenti. Apa aku datang ke sini untuk melihatmu berakting, ha? Hah? Ini 5 juta dolar. Kata sandinya 6 kali angka 6. Setelah mengambil kartu ini, jangan cari masalah dengannya lagi. Siapa kamu? Ingin mengusirku hanya dengan 5 juta dolar? Asal kau tahu ya, aku tidak kekurangan uang sama sekali. Aku ingin ganti rugi yang lain. Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ingin apa? Tentu saja menginginkanmu cantik. Mau apa? Tentu saja aku menginginkanmu cantik. Lihatlah pecundang bau ini. Apa untungnya mengikutinya? Lebih baik mengikutiku saja. Tuan muda ini bersumpah, pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kalau aku bilang aku tidak mau? Kalau begitu, itu bukan pilihanmu lagi. Bawakan barangnya ke sini. Hari ini, aku akan memberi perhitungan pada kaki bocah ini. Han Ruosue, dengarkan aku. Nanti aku akan menghitung sampai 3. Kamu larilah sejauh mungkin, cari tempat untuk bersembunyi. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku akan menghitung sampai 3. Begitu sampai 1, aku akan memberi perhitungan pada kaki bocah ini. 3, 2, Pergilah. 1. Han Baiklah. Ruosue. Aku menyetujuinya. Begitu dong. Dasar miskin. Salahkan saja dirimu yang tidak berguna. Tapi tenang saja, malam ini aku pasti akan melayaninya dengan sangat baik. Arga. Wanita sialan. Tangkap dia. Kalian cepat pergi. Sialan, dasar wanita tak tahu malu yang tidak tahu diri. Sialan, wanita tak tahu malu. Sudah diberi kebaikan, malah melunjak. Aku akan menghabisimu hari ini. Kamu tidak apa-apa. Bangunlah. Tangkap dia. Aku akan memberinya pelajaran sekarang juga. Lepaskan aku. Apa kalian tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Hari ini kamu akan berlutut di hadapanku. Aku akan membiarkan kalian melihat bagaimana aku mempermainkannya. Cari perkara. Hentikan. Siapapun yang berani menyentuh nona besar keluarga Han akan tiada. Siapa kamu? Aku ini Lin Hai. Nona besar, maaf saya datang terlambat, mohon hukuman Anda. Jing Chen, kamu tidak boleh tiada. Jing Chen, kamu tidak boleh tiada. Anda adalah Dr. Wan? Nona Han, kumohon kepada Anda, selamatkan Gu Jing Chen. Dia adalah anak yang malang. Dia tidak boleh tiada. Anda bilang dia adalah Gu Jingchen? Dia adalah putra sulung keluarga Gu Jingchen. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Sepertinya aku pernah melihatmu. Apa kamu istrinya Gu Qisheng? Jangan mendekat, jangan mendekat. Tuan tua, dengarkan aku. Aku sudah bertahan dalam penderitaan di keluarga Gu selama 3 tahun, hanya demi menemukan Jing Chen. Percayalah padaku, aku orang baik. Tuan tua, Tuan Gu sekarang sedang tak sadarkan diri, tidak boleh menunda waktu lagi. Cepat siapkan mobilnya. Baik. Sekretaris Zhou, umumkan kebangkrutan keluarga Wang sekarang. Mengerti? Jing Chen akan segera sampai. Gu Jing Chen, akhirnya aku menemukanmu. Hei, jangan banyak bergerak. Ini baru saja selesai diperban. Ini bubur yang kubuatkan sendiri untukmu. Cobalah. Ini baru pertama kalinya ada gadis yang bersikap begitu lembut padaku. Enak? Enak? Kalau enak, makanlah yang banyak. Kamu benar-benar terlalu kurus. Terima kasih sudah menolongku tadi. Tapi aku harus pergi sekarang. Hei, berhenti. Haruskah aku memanggilmu Gu Qiming? Atau Gu Jingchen? Kamu adalah Gu Jingchen, kan? Ini adalah liontin giok milikmu yang tertinggal dulu. Selama 3 tahun ini, aku selalu menyimpannya di sisiku. Aku tidak mengenalnya.
Gu Jingchen sudah tiada, sekarang namaku adalah Gu Qiming. Jingchen, 3 tahun yang lalu, saat di gang pinggiran timur, kamu pernah menyelamatkanku. Ruoxue, aku tidak ingin menyeretmu dalam masalah. Tuan Besar Wan adalah contohnya. Lalu kenapa? Kamu harus muncul di hadapanku. 5 hari yang lalu, di lobi hotel, kemarin di depan pintu Bojinhan, dan kenapa kamu mengatakan padaku bahwa aku salah mengenali orang? Lalu kamu, kenapa memberitahuku? Aku sudah salah mengenali orang. Han Ruoxue, bertahun-tahun telah berlalu, kamu masih saja sebodoh itu. Selama 4 tahun ini, aku berpura-pura hilang ingatan, hanya demi bertahan hidup dan menunggu hari untuk melakukan perhitungan. Ruoxue, tidak ada gunanya kamu mengikutiku. Hanya keluarga Gu saja, sama sekali tidak kupandang sebelah mata. Gu Jingchen, percayalah padaku, aku pasti akan membantumu merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Ruoxue, jangan konyol. Besok, aku akan mengadakan sebuah lelang amal. Orang-orang dari keluarga Gu juga akan ada di sana. Saat itu tiba, aku akan membuktikan bahwa aku bisa melakukannya. Tapi, Percayalah padaku, kali ini, biarkan aku yang melindungimu. cantik sekali. Seberapa cantik? Kamu adalah gadis tercantik yang pernah kutemui. Dasar mulut manis. Karena menurutmu aku secantik itu, cepat ulurkan tanganmu. Tuan Gu Jingchen, gandenglah tangan pasanganmu ini erat-erat. Nanti aku akan membawamu untuk tampil memukau. Aduh, Qisheng, jalan lebih cepat sedikit dong. Setelan jas yang kamu belikan ini benar-benar tidak pas sama sekali. Aku merasa sangat risih memakainya. Itu kan karena kamu memang tidak punya pakaian yang bagus. Dalam acara seperti ini, kalau kita tidak memakai pakaian mahal, siapa yang akan menganggap kita penting? Aduh, bisa jalan tidak sih? Jika kamu merasa aku memalukan, pergi saja sendirian. Kamu sedang meributkan apa sih? Kita sudah sampai di sini. Mobil semewah ini, pasti Presiden Han yang mengendarainya. Cepat sapa dia sana. Cepatlah. Han Ruoxue, kenapa kamu ada di sini? Gu Qisheng. Untuk menyambutku, rasanya tidak perlu seheboh ini kan? Han Ruoxue, kenapa kamu bisa berada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku memberitahumu. Sebaiknya kamu jangan biarkan orang lain tahu kalau kamu adalah mantan istriku. Jika tidak, dan kamu membuatku malu di hadapan Presiden Han, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu ternyata masih tahu rasa malu? Ternyata, kamu si pengantar makanan itu. Kamu mengenaliku. Ingatanmu sudah pulih? Kapan aku pernah mengatakan kalau aku hilang ingatan? Segala perbuatan kotor yang kamu lakukan, aku masih mengingat semuanya, bahkan aku mengingatnya dengan sangat jelas. Dasar anak tak tahu malu. Beraninya kamu pura-pura hilang ingatan untuk membohongiku. Jika aku tidak pura-pura hilang ingatan, apakah kalian ibu dan anak akan melepaskanku? Lagi pula, di antara kita berdua siapa yang sebenarnya anak hina ini? Apa kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? Kamu, Hei Qisheng, jangan gegabah. bagaimana kalian bisa saling kenal? Tidak ada yang perlu dikatakan. Atau jangan-jangan, kamu begitu peduli pada aku, mantan istrimu ini? Atau mungkinkah, kamu begitu peduli pada mantan istrimu ini? Mana mungkin aku peduli? Dasar kamu wanita, tak tahu malu. Mobil ini terlihat mewah, tapi siapa yang tahu kalau ini hanya hasil sewaan? Bahkan bersusah payah membawa pria tidak jelas ini, hanya untuk sengaja membuatku marah. Gu Qisheng, kenapa aku baru menyadari sekarang? Kalau kamu begitu narsis, Hari ini aku hadir sebagai pendamping Ruoxue. kalian berdua, jangan bilang kalian ingin ikut acara lelang. Kami datang karena diundang langsung oleh Presiden Han. Kalian berdua, memangnya kalian ini siapa? Hei, siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di sini? Dari mana asal Pak Tua ini? Siapa kamu sebenarnya? Diam. Ini adalah perusahaan 50 besar dunia. Direktur Liu dari Juzhou Internasional. Ini adalah wilayah grup Han. Jika kalian berani berulah lagi, jangan salahkan aku. Jika bertindak tegas, Benar sekali. Apa yang Anda katakan itu benar. Kami mohon maaf. Hiruyan, pertunjukan hebat akan segera dimulai. Qisheng,
Si pengantar makanan ini, sebenarnya siapa sih dia? Kisheng, si pengantar makanan ini, sebenarnya siapa sih? Ya, aduh, kamu siapa? Penjahat? Kamu itu penjahat. Tuan besar itu ternyata setuju memberikan seluruh keluarga Gu demi menukar nyawa pecundang sepertimu. Gu Jingchen, beraninya kamu membohongiku. Ruok Sue, Direktur Liu dari Juzhou Internasional, kenapa dia sangat hormat kepadamu? Kamu dan Presiden Han itu sebenarnya ada hubungan apa? Kenapa kamu banyak tanya sekali? Begitu banyak pertanyaan, aku tidak tahu bagaimana harus menjawabmu. Tapi, Acara lelang akan segera dimulai. Sebaiknya kita masuk dulu, baru bicara lagi. baiklah. Bukankah ini menantunya keluarga Gu? Kenapa dia bisa bersama pria lain? Apa kamu belum dengar? Mereka berdua sudah bercerai. Suaminya berselingkuh. Sudah punya istri secantik itu, masih saja berselingkuh. Aneh juga kalau dipikir-pikir, aku pernah melihat menantu ini sebelumnya. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan hotel, kenapa tiba-tiba saja berubah menjadi nona kaya raya? Mungkin saja dia sengaja menyembunyikan identitasnya, lalu menikah ke dalam keluarga Gu, hanya untuk menguji orang-orang keluarga Gu. Ternyata suaminya sama sekali tidak tahan uji. Hahaha. Apa maksudnya tidak tahan uji? Kalau menurutku sih, dia memang tidak berguna. Hahaha. 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 Apa yang kalian bicarakan sembarangan? Aku ini putri sulung keluarga He yang terhormat. Kalau kalian terus bersikap kurang ajar, keluarga He pasti tidak akan melepaskan kalian. Gu Jingchen, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Gu. Untuk apa masih datang ke sini? Pergi jauh-jauh dari sini. Gu Qisheng, sebagai seorang kakak, kamu benar-benar picik. Gu Jingchen itu adikmu sendiri. Tega sekali kamu memperlakukannya seperti ini. Astaga, ternyata pria itu adalah adiknya mantan suaminya. Pintar sekali dia bermain-main. Skandal pengkhianatan ini benar-benar sangat memalukan. Hahaha. Tadi, saya dengar kalian sedang membahas kejantanan mantan suami saya. Di sini, saya harus membuktikannya kepada kalian semua. Ya, benar sekali. Dia memang bermasalah. Han Roxue, dasar wanita tak tahu malu. Qisheng, tenanglah. Dia sengaja ingin memprovokasimu, supaya kamu dipermalukan di depan Presiden Han. Semuanya, saya bersaksi untuk Qisheng. Kesehatannya sama sekali tidak bermasalah. Aku baru bercerai dari Gu Qisheng baru 1 hari yang lalu. Nona He sudah begitu terburu-buru untuk menggoda mantan suamiku. Sepertinya Nona He sangat tidak sabaran, ya. Harap tenang, harap tenang. Lelang akan segera dimulai. Mohon untuk tidak membuat keributan. Sekarang, mari kita sambut barang lelang pertama. Sebuah kalung jantung samudra yang berasal dari keluarga Gu dan disumbangkan oleh Tuan Gu Qisheng. Apa? Jantung samudra. Aku dengar kalung ini sangat mahal. Bukan hanya mahal, orang kaya baru pun tidak akan tahu tentang keberadaannya. Hanya mereka yang punya kekayaan dan latar belakang tingkat atas yang bisa memilikinya. Ruyan, aku tidak menyangka kamu begitu berkuasa di kota Linhai. Hah? Ah, iya, sialan. Kalung ini jauh lebih berharga dari dugaanku. Tahu begitu, sudah aku jual diam-diam saja. Anak durhaka ini. Beraninya dia mengambil kalung yang kuberikan kepada nenek Gu untuk dilelang. Gu Qisheng, dia memang orang yang seperti itu. Ruok Sue, jika aku memberitahumu bahwa ibuku bukanlah seorang wanita simpanan seperti kata mereka, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya. Gu Jingchen, aku akan membantumu membuktikannya. Jantung samudra, sekarang kita mulai pelelangannya. Harga pembuka $5 juta. Apa? $5 juta? Kalung ini setidaknya harus mulai dari $50 juta. Ruyan, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kalau kalung ini sangat berharga. Kamu saja yang tidak mengerti. Aku sengaja memasang harga pembuka yang rendah. Hei Qisheng, cepatlah ajukan penawaran, kita beli kembali kalung ini. Apa? Memangnya bisa seperti itu? Kenapa tidak? Tidak ada peraturan yang melarang untuk menawar barang sendiri. $10 juta. Bagus sekali. Tuan di sana menawar $10
juta dolar. Ada yang lebih tinggi dari 10 juta dolar. Hei, kenapa kamu juga ikut menawar? Kamu tahu apa? Kalung ini sangat berharga, asalkan didapat di bawah 50 juta dolar. Itu sudah sangat menguntungkan. Kalau begitu, aku harus segera menawar. 20 juta dolar. Juta dolar. Baik. 20 juta dolar. 20 juta dolar satu kali. Ada yang lebih tinggi dari 20 juta dolar? 30 juta dolar. Baik. Tuan ini menawar 30 juta dolar. Ada yang lebih tinggi dari 30 juta dolar? 40 juta dolar. Baik, 40 juta dolar. Tuan itu menawar 40 juta dolar. Sepertinya suasana lelangnya sangat meriah, ya. Semua orang sangat berharap pada jantung samudra. 40 juta dolar satu kali? Ada yang lebih tinggi dari 40 juta dolar? Kiseng, ayo cepet tawar. Tapi, apa ini sepadan? Pria ini benar-benar bodoh. 50 juta dolar. 50 juta dolar. 50 juta dolar? Apa kamu sudah gila? Aduh, aku melakukan ini semua demi keluargaku. Coba pikirkan, jika kita membeli kembali kalung ini, selain memulihkan nama baik kita, kelak kita bisa menjualnya lagi, dengan harga tinggi. 50 juta dolar satu kali? 50 juta dolar dua kali? 60 juta dolar. Han Roxue, apa kamu sudah gila? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Coba tebak, aku punya atau tidak? Bagaimana kalau kita bertaruh? 70 juta dolar. 80 juta dolar. Aku yakin dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia pasti hanya berlagak kaya. Jangan sampai kamu masuk ke dalam perangkapnya. Sebuah kalung harganya sampai 80 juta dolar. Saya benar-benar sudah tidak sanggup. Orang-orang keluarga Gu ini, sebenarnya apa yang terjadi? Kalung yang mereka lelang sendiri, malah dibeli kembali dengan harga semahal itu. Benar-benar pertunjukan yang menarik. Pembawa acara, cepat tanya apa masih ada yang ingin menawar. Apa masih ada penawaran lainnya? Jangan membuat kekacauan lagi. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menang. 100 juta dolar. Hah, 100 juta dolar. Han Roxue, kalau kamu berani, silakan tawar lagi. Nona ini, apakah Anda masih ingin menawar? Apakah Anda masih ingin menawar? Aku menyerah. Apa? Karena mereka sangat menyukainya? Kalau begitu, aku berikan saja kepada mereka. 100 juta dolar. Aku benar-benar menghabiskan 100 juta dolar hanya untuk membeli seuntai kalung. Tidak ada penawaran lagi. Ocean Heart terjual dengan harga 100 juta dolar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat kepada keluarga Gu atas kegiatan amal yang telah dikontribusikan. Han Roxue, dasar wanita tak tahu malu. Kamu sengaja mempermainkanku. Apa maksudmu aku menjebakmu? Ini adalah lelang amal, persaingan yang adil. Atau jangan-jangan, tujuanmu sebenarnya sama sekali bukan untuk beramal, melainkan ingin mengambil kembali, lalu menjual lagi barang lelangnya? Jangan bicara sembarangan ya. Kalung ini memang milikku, mana mungkin aku menjualnya kembali? Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai tertangkap basah ya. Karena hari ini ada banyak orang di sini, aku mohon bantuan semuanya untuk menjadi saksiku. Orang-orang dari keluarga Gu bersikeras mengatakan Ocean Heart adalah sumbangan mereka. Tapi mengapa nama yang tertulis di kwitansi adalah namaku? Benar juga. Pembeli kalung ini memang benar adalah Han Roxue. Bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukti pembelian apa? Itu pasti dia palsukan. Kamu bicara sembarangan. Aku pernah membeli di perhiasan Huang Yuan sebelumnya. Aku bisa membuktikan kalau bukti ini asli. Jadi, yang berbohong sebenarnya adalah keluarga Gu. Mereka berani menggunakan hadiah dari orang lain sebagai barang lelang. Halo, ini adalah barang lelang yang Anda dapatkan. Silakan bayar 100 juta dolar. Kenapa masih bengong? Cepat bayar sekarang. Mana mungkin aku punya 100 juta dolar? Apakah kalian berdua sudah berdiskusi bagaimana cara pembayarannya? Sepertinya mereka sama sekali tidak sanggup mengeluarkan 100 juta dolar. Sok hebat tapi akhirnya dipermalukan. Benar-benar memalukan. Ruyan, apa kamu punya uang? Bisakah kamu meminjamkan aku sedikit dulu? Jika aku punya uang, mana mungkin aku sudi bersamamu? Perputaran modal perusahaan sedang sulit akhir-akhir ini. Di rekeningku juga tidak ada uang sebanyak itu. Jika kalian berdua tidak bisa membayar jumlah lelangnya, kalian akan dimasukkan oleh keluarga Han ke dalam daftar hitam selamanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bahkan belum sempat bertemu Presiden Han, tapi sudah menyinggung keluarga Han. Terima kasih kalian berdua ya. Kalian benar-benar menyuguhkan pertunjukan yang menarik. Aku akan mengambil kalung ini. Silakan gesek kartunya. Apa yang sedang kamu pamerkan? Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Pembayaran berhasil. Terima kasih atas pembayarannya. Ini tidak mungkin. Aku tahu sekarang. Uang ini pasti kamu curi, kan?
Kamu pasti menyalahgunakan uang keluargaku. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Benar sekali. Han Ruosue, kamu itu wanita penipu. Dan juga seorang pencuri. Cepat panggil satpam untuk membawanya pergi. Panggil satpam ke sini. Baik, Han Ruosue, dasar wanita tak tahu malu. Tunggu saja sampai kamu dibawa pergi. Begitukah? Yang kumaksud itu kamu. Tidak. Anda mungkin salah paham. Kami adalah tamu dari Presiden Han. Salah paham? Aku sudah bilang padamu sejak awal, jangan bertindak semena-mena di wilayah keluarga Han. Mana satpamnya? Kenapa satpam belum datang juga? Tidak perlu. Kami bisa pergi sendiri. Heh. Han Ruosue, lihat saja nanti. Nona besar, apa ada perintah lain? Lelang sudah selesai, atur kepulangan para tamu. Lelang ini? Kamu yang mengadakannya? Apa kamu terkejut? Bukan terkejut, hanya merasa sedikit heran saja. Jadi, kamu adalah sosok yang mereka panggil? Presiden Han? Sepertinya aku jangan memberitahunya identitasku terlalu dini. Aduh, aku hanya kerabat dari Presiden Han. Dia sangat sibuk. Jadi dia memintaku untuk menanganinya. Sudah kuduga kamu memang berbeda dari orang kaya lainnya. Bagaimana? Setelah apa yang terjadi hari ini, kamu percaya padaku kan? Terima kasih. Kalau mau berterima kasih, bagaimana caramu akan membalasku? Aku. Begini saja, jawab satu pertanyaanku. Kenapa kamu menyelamatkanku? 3 tahun lalu di gang itu, 5 hari lalu di lobi hotel, dan 2 hari lalu di depan pintu Bojinhan. Kamu benar-benar tidak ingat? Dulu saat masih kecil, kamu pernah menyelamatkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu. Hal yang tidak menjatuhkanmu akan membuatmu menjadi lebih kuat. Jadi kamu adalah anak laki-laki itu. Benar. Sebenarnya, anak kecil yang kamu tolong itu adalah aku. Itu kan sudah sangat lama sekali. Tapi aku akan mengingatnya seumur hidupku. Itu membuktikan bahwa hatimu baik, sama sekali tidak seperti orang-orang di keluargaku. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana mencari pekerjaan yang layak terlebih dahulu. Setelah aku memiliki kemampuan nanti, aku pasti akan pergi ke keluargaku untuk mengambil kembali hak milik aku dan ibuku. Kalau memang begitu, kamu bisa coba melamar ke perusahaan baru yang dibuka keluarga Han. Tapi aku, apakah Presiden Han akan melirik orang sepertiku? Aduh, kamu coba saja dulu. Aku juga akan membantumu memberikan kesan yang baik kepada Presiden Han. Kalau begitu bagus sekali. Ruoksue, terima kasih ya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kejadian hari ini benar-benar menjadi pukulan ganda bagi keluargaku. Sekarang Gu Qisheng pasti sudah kembali ke keluargaku untuk membuat kekacauan. Qisheng, kamu ini kenapa? Bukankah kamu pergi ke acara lelang Presiden Han? Kenapa penampilanmu jadi berantakan begini? Entahlah, aku pikir kamu habis berkelahi. Berkelahi? Aku ini habis dihajar orang. Si Presiden Han itu benar-benar orang tidak tahu diri. Sebenarnya apa yang terjadi? Aduh, bukankah Presiden Han mengundang kita untuk datang ke acara lelangnya? Tapi dia sendiri malah tidak muncul? Kalau itu saja sih tidak masalah. Tapi kami malah bertemu dengan wanita kejam Han Ruoksue itu. Dia entah mendapatkan baju dari mana. Dia memakainya dan terlihat sangat mewah. Dia bahkan sengaja menjebak kami hingga membuatku dan Qisheng diusir di depan banyak orang dengan cara yang memalukan. Terlebih lagi apa? Ruyan, cepat katakan semuanya. Gu Jingchen juga ada di sana. Apa? Gu Jingchen? Bukankah dia hilang ingatan? Itu semua cuma aktingnya saja. Kita semua sudah dibohongi olehnya. Gu Jingchen sudah bukan lagi bagian dari keluarga Gu kita. Dia tidak ada sangkut pautnya lagi dengan kita. Aku rasa kepulangannya kali ini bertujuan untuk merebut harta kekayaan keluarga. Tahu begitu? Seharusnya dulu aku tidak bersikap lunak dan melepaskannya. Aku tidak akan membiarkan anak rendahan seperti Gu Jingchen itu menginjakkan kaki di rumah keluarga Gu kita. urusan keluarga Gu ini ternyata lebih rumit dari yang aku bayangkan. Lebih baik aku cari alasan untuk pergi saja. Tante, Qisheng, ada sedikit urusan di perusahaanku, jadi aku harus pergi sekarang. Astaga. Ruyan, kenapa tidak duduk sebentar lagi? Tidak usah. Aku pamit dulu. Nona He mau pergi? Kenapa kamu tidak mengantarnya? Pikiranku sedang kacau. Mana sempat aku mengantarnya? Aduh, kamu ini putraku yang bodoh. Kalau kamu bisa menarik hati Nona He, urusan apa lagi yang perlu dipusingkan? Semua masalah pasti bisa selesai. Mau itu Han Ruoshue, ataupun Gu Jingchen, dengan kekuatan yang dimiliki keluarga He, untuk menyingkirkan mereka, bukankah semudah membalik telapak tangan? Tapi, aku sudah mengacaukan acaranya. Aku khawatir kalau Ruyan tidak lagi mengakuiku. Hei, aku dengar Presiden Han di kota Linhai sedang ada proyek pengembangan properti. Bagaimana kalau coba bicara dengan Presiden Han? Siapa tahu, itu bisa menarik hati Nona He kembali. Proyek pengembangan properti. Aduh, kenapa kamu lagi?
Kan sudah kubilang kalau Presiden Han tidak mau menemuimu. Kali ini aku datang untuk membicarakan kerjasama dengan Presiden Han. Orang sepertimu, bicara kerjasama, memangnya kamu pantas? Aku beritahu ya, kali ini Presiden Han pasti akan menemuiku. Lebih baik kamu segera melapor, karena jika urusan besar ini sampai terganggu, hati-hati dengan pekerjaanmu. Masuklah. Akan kubuat perhitungan denganmu nanti. Presiden Han, kenapa malah kamu? Kenapa memangnya kalau aku? Sekarang aku bekerja di grup Han. Presiden Han menunjukku sebagai penanggung jawab penuh untuk rencana proyek kali ini. Hanya kamu? Dasar kamu orang tak berharga. Apa pantas bekerja di grup Han? Pantas atau tidak, Presiden Han yang menentukan. Aku ingin bertemu Presiden Han. Aku tidak sudi berurusan dengan orang sepertimu untuk membicarakan kerjasama. Aku peringatkan kamu, ini adalah wilayah keluarga Han, dan sekarang aku mewakili Presiden Han. Kamu menghinaku? Itu sama saja dengan menghina Presiden Han. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang untuk menyeretmu keluar. Cuy, dasar kamu orang yang hanya berani karena ada pelindung. Sekarang berani sekali kamu di hadapanku untuk berlagak hebat. Hentikan. Bukankah kamu aktor yang disewa oleh Han Ruosue? Kenapa sekarang malah mengikuti si sampah Gu Jingchen ini? Bicaramu melantur, sepertinya kamu benar-benar butuh diberi pelajaran. Kamu berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Jika kamu berani bicara kasar lagi pada Ruosue, aku tidak akan melepaskanmu. Petugas, usir dia dari sini sekarang juga. Kalian. Jangan pernah berani menginjakkan kaki di grup Han lagi. Aku mau bertemu Presiden Han. Biar dia yang memberi kalian perhitungan. Benar-benar pria sampah yang tidak berguna. Ibu, Ada apa ini? Siapa yang memukulmu? ini semua gara-gara Gu Jingchen. Apa? Bukankah kamu pergi menemui Presiden Han untuk membahas kerjasama? Bagaimana bisa kamu bertemu Gu Jingchen? Gu Jingchen, pria tak tahu malu itu, dia entah menggunakan cara apa. Sampai membuat Presiden Han merekrutnya masuk ke perusahaannya. Lagi pula dia bahkan bisa mewakili Presiden Han. Apa dia yang menyuruh orang untuk memukulmu? Bukan begitu. Hei ibu, apa ibu ingat Han Ruosue yang membawa orang untuk mengacaukan pesta ulang tahun nenek waktu itu? Dia ternyata juga ada di perusahaan Presiden Han. Mungkin saja, dia dan Gu Jingchen itu satu komplotan. Kurang ajar. Beraninya mereka menyentuh putra kesayanganku? Gu Jingchen, aku akan mencari orang untuk memberinya pelajaran. Benar, ibu harus benar-benar memberinya pelajaran. Biar dia merasakan balasannya sendiri. Halo, apa ini Tuan Mudawang? Aku butuh bantuan, bisakah kamu membantuku? Nona besar, hati-hati. Kenapa kamu lagi? Aduh, Nyonya Besar. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu Anda. Saya salah. Siapa yang mengutusmu ke sini? Anu, ini. Jika kamu masih tidak mau bicara jujur juga, aku akan menghabisimu hari ini. Saya bicara, itu keluarga Gu yang mengutus saya. Mereka menyuruhku menghabisi seseorang yang bernama Gu Jingchen. Kali ini, keluarga Gu benar-benar sudah membuatku murka. Kembali dan beritahu keluarga Gu, mulai hari ini, keluarga Han Kota Linhai, dan mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Cepat pergi dari sini. Ayo pergi. Keluarga Gu ini benar-benar kejam sekali. Untung saja hari ini ada kalian. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa melihat matahari esok hari. Jingchen, kamu itu terlalu berhati lembut. Usul yang aku berikan sebelumnya, sebaiknya kamu mulai mempertimbangkannya. Tapi, aku masih ingin mencoba memperjuangkannya. Baiklah, aku ikuti apa maumu. Aduh, sakit sekali. Ibu, biar aku yang buka pintunya. Aduh. Kamu siapa? Atas dasar apa kamu memukulku? Akan kuhabisi kalian, kurang ajar. Tuan Mudawang, apa maksud semua ini? Maksudnya apa? Tidak tahu? Sini, biar aku beritahu kalian maksudnya. Kalian keluarga Gu, kali ini benar-benar akan tertimpa sial besar. Biar aku beritahu ya. Tuan Mudawang, tolong jelaskan dengan jelas. Lihat baik-baik, luka ini perbuatan keluarga Han. Apa kalian sudah bosan hidup
Beraninya kalian menyuruhku mencari masalah dengan keluarga Han. Hah? Bukan begitu. Kami jelas-jelas menyuruhmu mencari Gu Jingchen. Apa hubungannya dengan keluarga Han? Kamu tanya aku. Manajer dari keluarga Han kali ini turun tangan langsung untuk melindungi Gu Jingchen. Oh, benar juga. Dia juga menyuruhku memperingatkan kalian bahwa mulai sekarang, keluarga Han dan keluarga Gu kalian tidak akan pernah bisa berdamai. Apa? Ibu! Aku peringatkan ya, kalau kalian berani berniat jahat lagi pada Gu Jingchen, aku, Tuan Muda Wang, tidak akan melepaskan kalian. Aku akan buat perhitungan denganmu. Cepat atau lambat, pergi. Ibu! Siapa orang-orang berandalan ini? Qisheng, bagaimana matamu bisa terluka begini? Ini semua gara-gara bajingan Gu Jingchen itu. Lihat apa yang dia perbuat. Awalnya aku ingin menyuruh orang memberinya pelajaran, tapi ternyata, karena dia merasa punya keluarga Han sebagai pelindung, dia malah menghajar Qisheng kita sampai seperti ini. Apa? Kamu menyuruh orang untuk mencari masalah dengan Jingchen? Aduh, Chenlin, dia itu kan adiknya Qisheng. Cui, Nenek. Dia sama sekali tidak pantas menjadi anggota keluarga Gu. Dia tidak akan pernah bisa melangkahi pintu keluarga Gu. Ibuku bukan wanita simpanan. Jingchen, ini benar-benar kamu? Gu Jingchen, kamu masih berani datang ke sini? Gu Qisheng, kamu berani menyentuh Jingchen? Keluarga Han tidak akan pernah mengampunimu. Han Ruoxue, dasar penjilat sombong. Trik apa yang sebenarnya kamu gunakan, sampai bisa mendekati keluarga Han? Chenlin, jika kamu berani bicara sembarangan lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Nenek, lihatlah. Anak liar yang selalu kamu dambakan itu. Ternyata dia hanya orang yang tidak tahu terima kasih. Sekarang dia malah berani mengancam akan memukul ibuku. Sudah, berhenti bertengkar. Jingchen, selama 4 tahun ini, apa kabarmu? Apakah kabarku baik atau tidak? Dengan kalian orang-orang keluarga Gu? Sama sekali tidak ada hubungannya? Aduh, sungguh malapetaka. Ini semua benar-benar malapetaka. Ibu, lihatlah sikap orang tidak tahu terima kasih ini. Dia tidak layak mendapatkan perhatian ibu. Chenlin, berhenti memprovokasi di sini. Jika dulu kamu tidak mengusir ibuku dari rumah, apa ibuku akan jatuh sakit dan pergi selamanya? Selain itu, kalian demi mendapatkan harta benda keluarga Gu, merencanakan kecelakaan mobil, dan berusaha menghabisiku. Jika aku tidak pura-pura hilang ingatan, apa aku bisa bertahan sampai hari ini? Apa? Bukankah ibumu mencuri harta keluarga, lalu diusir dari keluarga Gu? Dan mengenai menghilangnya kamu secara tiba-tiba, bukankah Dr. Wan membawamu, berbuat jahat, lalu menjualmu ke luar negeri? Kalau itu, tanyakan saja pada Chenlin dan putranya. Nenek Gu, aku sudah menyelidikinya. Dana keluarga Gu yang hilang saat itu sebenarnya memiliki tujuan lain. Kenapa kalian semua melihatku? Aku adalah menantu sah di keluarga Gu. Bagaimana mungkin aku melakukan hal memalukan seperti mencuri uang? Kamu saja bisa mendidik Gu Qisheng menjadi anak yang tidak bermoral, bahkan berani mengirim orang untuk mencelakai Jingchen. Jadi melakukan hal-hal tak tahu malu lainnya, bukanlah hal yang aneh lagi. Han Ruoxue, dasar wanita kejam, beraninya kamu bicara sembarangan. Coba saja kalau berani menyentuhnya. Anak haram, lepaskan tanganku. Aduh, anak durhaka tak tahu diuntung ini, beraninya memukul orang tua. Aku datang hari ini hanya untuk memberi keluarga Gu satu kesempatan terakhir. Jika bisa memberikan pengakuan resmi pada ibuku, aku akan membujuk Presiden Han untuk melepaskan kalian. Cui, Gu Jingchen, biar ku beritahu ya, selama aku, Chenlin, masih hidup di dunia ini, ibumu si wanita selingkuhan itu tidak akan pernah bisa dengan terhormat memasuki pintu besar keluarga Gu kami. Bahkan jika hanya papan arwahnya. Kamu berani memukulku? Tamparan ini adalah caraku memberitahu keluarga Gu, mulai hari ini, hari-hari indah kalian resmi berakhir. Jingchen, ayo kita pergi. Wanita kejam. Jingchen, kali ini kamu tidak akan ragu lagi kan? Tentu saja tidak. Semuanya akan dilakukan sesuai usulanmu. Berikan perintah, buat keluarga Gu bangkrut dalam waktu 3 hari. Jingchen, apa menurutmu? Tindakanku ini terlalu berlebihan? Ini adalah balasan yang pantas untuk keluarga Gu. Jingchen, seandainya saja, aku sudah bertemu denganmu sejak awal. Kenapa? Ruoxue, aku sangat berharap aku bisa menjadi orang yang berdiri di sisimu sejak awal. Jika aku diberi kesempatan, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka atau sedih. Aku akan melindungimu dengan nyawaku sendiri. Han Ruoxue wanita tak tahu malu itu, serangannya benar-benar kejam. Ma, dia bilang, keluarga Han akan mencari masalah dengan kita. Itu tidak mungkin benar kan? Cui, dia pikir hanya karena bermarga Han, dia adalah nona besar dari keluarga Han.
Kata-katanya itu hanya untuk menakut-nakutimu saja. Aku benar-benar tidak percaya, hanya dengan bermodalkan dia dan Gu Jingchen. Masalah apa lagi yang bisa mereka buat? Gawat-gawat, keluarga Gu sudah tamat. Gadis gila, apa yang kamu bicarakan? Baru saja mendapat kabar dari Dewan Direksi. Katanya pemegang saham terbesar keluarga Gu sudah menarik seluruh modalnya. Sekarang perusahaan sudah terjebak dalam krisis keuangan. Apa? Kenapa tidak ada yang memberitahu aku? Karena mereka menarik modal justru gara-gara perbuatanmu. Mereka menerima laporan bahwa karena kamu terlibat skandal asmara, dampaknya menjadi sangat buruk bagi perusahaan. Dewan Direksi sedang mempertimbangkan untuk memecatmu. Ma, bagaimana ini? Jangan biarkan perusahaan memecatku. Ibu, ini bagaimana jadinya? Perusahaan tidak boleh sampai memecatku. Putraku, jangan panik. Ayo kita segera bersiap dan pergi ke kantor. Kita harus meminta kepada Dewan Direksi penjelasan yang adil. Ayo pergi. Benar. Ayo jalan. Aduh, ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Cepat robek semua itu. Mau jadi apa perusahaan ini? Apa yang kalian lakukan? Gu Qisheng, masih punya muka kamu datang ke kantor ini? Memangnya, kenapa aku tidak boleh datang? Aku justru mau bertanya pada kalian. Atas dasar apa kalian memecatku? Lihatlah kekacauan yang sudah kamu buat. Siapa yang sudah kamu singgung? Apa kamu tidak sadar? Bagaimanapun juga, kalian tidak bisa hanya karena masalah ini, langsung memecat Qisheng. Sampaikan saja itu pada Dewan Direksi, dan juga kepada para pemegang saham. Mereka semua sekarang ingin menarik modal. Mereka sudah bersepakat bahwa, selama Gu Qisheng masih ada di perusahaan, walau hanya untuk 1 hari lagi, mereka tidak akan mau lagi bekerja sama dengan grup Gu kami. Kalian benar-benar ingin membuat keluarga Gu menderita? Kamu? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja putra kesayanganmu itu. Lihat saja kekacauan yang sudah dia perbuat. Jangan pernah tunjukkan wajah kalian lagi di kantor ini. Benar-benar memalukan. Haha, Presiden Gu sudah datang. Apa kamu bercanda? Kamu memanggilnya Presiden Gu? Tepat sekali. Ini adalah grup Gu Presiden Direktur yang baru ditunjuk. Dia Gu Jingchen, hanyalah anak dari hubungan gelap. Memangnya dia punya hak apa untuk menjadi presiden? Jika kamu berani lagi menghina ibuku, aku tidak akan melepaskanmu. Putraku, kamu tidak apa-apa? Gu Jingchen, jelaskan maksud perkataanmu itu. Presiden Han sudah mengakuisisi grup Gu, dan aku adalah Presiden Direktur Presiden Han yang baru ditunjuk. Gu Qisheng, barang-barangmu sudah ada di sini semua. Sekarang, segera bawa ibumu dan keluar dari sini. Tidak bisa. Perusahaan ini didirikan oleh ayah Qisheng dari nol dengan kerja keras. Kalian tidak bisa memecat kami. Begitu saja? Hah, kalau begitu Gu Qisheng, jika tidak ingin pergi juga tidak apa-apa. Kalau kamu tidak mau pergi juga tidak apa-apa. SHH. Aduh, Gu Qisheng, perusahaan kita masih butuh seseorang untuk membersihkan toilet. Kalau kamu memang tidak mau pergi, kenapa tidak? Mari. Kamu? Hahaha. Kamu? Kalian? Hahaha. Ibu kenapa? Ibu tidak apa-apa? Apa kata dokter? Dokter bilang ibu mungkin terkena stroke karena terlalu marah. Dia tidak akan sadar dalam waktu dekat. Lalu pihak rumah sakit baru saja menagih biaya pengobatan. Aku tidak punya cukup uang. Ini semua salahmu yang biasanya menghabiskan uang dengan sangat boros. Kenapa sekarang biaya pengobatan ibu saja kamu tidak punya? Beraninya kamu menyalahkanku? Ibu jadi begini kan karena ulahmu. Jangan bertengkar lagi. Ini kan rumah sakit. Lalu sekarang bagaimana? Aduh, kenapa kamu tidak mencari Nona He? Keluarga He sangat kaya. Mereka pasti tidak akan berpangku tangan. Benar. Aku akan segera menelepon Ruyan sekarang juga. Bagaimana? Tidak bisa. Teleponnya tidak bisa dihubungi. He, keluarga Gu sudah bangkrut, masih berani mencariku? Aku tidak sudi menemani orang miskin. Wah, Hiruyan, apa kamu berencana untuk kabur? Apa-apaan ini? Anruak Sue, dasar wanita tak tahu malu. Menjauhlah dariku. Sekarang kamu ingin kabur pun sudah terlambat. Anda pasti Heruyan, bukan? Siapa Anda? Ada urusan apa? Berdasarkan laporan, Anda terlibat dalam sebuah kasus penipuan ekonomi besar di luar negeri. Berdasarkan hukum yang berlaku, saya harus membawa Anda kembali untuk membantu penyelidikan. Bicara kosong. Mana mungkin aku ini seorang penipu? Aku sudah menyelidikinya. Kamu berutang banyak uang di luar negeri dan juga merupakan buronan kasus penipuan ekonomi. Kepulanganmu kali ini hanya untuk memeras uang dari keluarga Gu. Tidak disangka di saat yang kritis ini,
keluarga Gu justru bangkrut. Berhenti. Kamu. Han Ruoxue, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja sampai kamu keluar dari penjara nanti. Ruyan, aku punya urusan mendesak denganmu sekarang. Jika kamu melihatnya, segera hubungi aku kembali. Kakak, jangan cari Hiruyan itu lagi. Sudah tidak ada gunanya lagi. Apa maksudmu? Lihat saja sendiri. Ternyata dia seorang penipu. Sepertinya sejak awal dia punya niat buruk. Sejak dia kembali ke tanah air, dia mulai mengincar harta keluarga Gu kita. Ternyata, semua ini hanyalah sebuah penipuan. Sudah kuduga kalau Heruyan ini tidak bisa dipercaya. Tapi ibumu tetap keras kepala, dia hanya ingin mendekati keluarga He. Siapa sangka, nona besar dari keluarga He itu, sekarang menjadi buronan internet, ternyata dia memang seorang penipu. Kakak, cepat pikirkan cara. Kalau tidak, keluarga Gu kita akan hancur. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak tahu bagaimana si Gu Jingchen itu, si anak haram itu, menggunakan cara apa, hingga bisa memikat keluarga Han, dan sekarang malah menjadi presiden baru di grup Gu. Kakak, bagaimana kalau kamu memohon padanya? Mohon agar dia melepaskan kita. Pokoknya biarpun aku harus tiada, aku tidak akan pernah sudi tunduk pada anak haram itu untuk meminta maaf. Pergi. Ini malapetaka, ini semua adalah balasan dari masa lalu. Aduh. Jingchen, ini nenek nak. Ada yang ingin nenek bicarakan padamu. Bisakah kita bertemu sebentar? Katakanlah, ada urusan apa mencari aku? Nenek? Apa yang nenek lakukan ini? Nenek mohon, lepaskanlah keluarga Gu. Apa nenek benar-benar berpikir bangkrutnya keluarga Gu adalah perbuatanku? Nenek tahu selama bertahun-tahun ini, keluarga Gu telah bersalah padamu. Itu semua adalah kesalahan generasi sebelumnya. Kalian tidak bisa terus memikul kebencian ini di masa depan. Nenek mohon padamu, lepaskanlah keluarga Gu. Nenek Gu, jangan mempersulit Jingchen lagi. Sejujurnya, kebangkrutan keluarga Gu dan pemecatan Gu Qisheng, kedua hal itu adalah perbuatanku melalui orang suruhanku. Kebangkrutan keluarga Gu dan pemecatan Gu Qisheng, kedua hal ini, akulah yang melakukannya. Kamu? Mungkinkah kamu adalah orang dari klan keluarga Han di Linhai? Aku melakukan semua ini hanya agar keluarga Gu mendapatkan pelajaran yang pantas. Bagaimana kalian memperlakukanku dulu? Dan Jingchen, sekarang, aku kembalikan semuanya. Benar? Dulu keluarga Gu memang bersalah pada kalian. Tapi sekarang semua ini adalah balasannya. Ruoxue, lepaskan saja keluarga Gu. Jingchen, kamu ini terlalu berhati lembut. Ruoxue, keluarga Gu sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Kita juga tidak boleh membiarkan kebencian menyiksa diri kita sendiri. Kita harus memulai hidup baru, kan? Melepaskan keluarga Gu, bukan tidak mungkin, tapi kamu harus penuhi satu syarat. Apa syaratnya? Mulai hari ini, berikan Ibu Jingchen status resmi, biarkan dia masuk ke aula leluhur keluarga Gu, agar dia bisa mendapatkan penghormatan dari keturunannya. Baik, aku setuju. Aku akan segera menyuruh orang mengurusnya. Ruoxue, terima kasih. Jingchen, langit membiarkanku bertemu orang sebaik dan tulus sepertimu. Sepertinya akulah yang harus berterima kasih. Ruoxue, tunggulah aku sebentar lagi. Aku pasti akan memberikanmu satu kejutan. Kalau begitu aku antar nenek pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan. Nanti aku akan menjemputmu. Nenek pergi kemana? Aku mencari nenek kemana-mana. Qisheng, tenanglah. Adikmu itu sudah meyakinkan keluarga Han dan berniat untuk meringankan tekanan terhadap keluarga Gu kita. Nenek benar-benar menemui pria hina itu. Nenek, aku sudah bilang pria hina itu, dia sama sekali tidak pantas menjadi adikku. Tutup mulutmu. Nenek tega memukulku demi pria hina itu? Jangan keras kepala lagi. Keluarga Gu kita bisa menjadi seperti sekarang, bukankah karena kamu dan ibumu terlalu gila harta dan kemewahan? Gu Jingchen, ini semua salahmu. Kamulah yang membuatku jadi sengsara seperti ini.
Apa yang kamu lihat? Ruoxue, aku sudah mengantar nenek sampai ke rumah? Kalau begitu, aku akan menemuimu sekarang. Tidak usah. Setelah aku selesai makan nanti, aku akan langsung kembali. Ruoxue, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu? Baiklah. Aku akan menunggumu kembali. Siapa? Ternyata kamu. Gu Jingchen. Biarkan semuanya berakhir pada hari ini. Mengapa Jingchen pergi? Begitu lama dan belum kembali juga? Nona besar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku baru saja akan mencarimu. Tadi Jingchen pergi mengantar nenekku pulang. Sudah selama ini dia belum juga kembali. Cepat kendarai mobil dan carilah dia. Nona besar, itulah yang ingin aku sampaikan. Cepat lihat rekaman CCTV ini. Jingchen, apa yang dilakukan Gu Qisheng padanya? Apa ada kabar tentang keberadaannya sekarang? Nona besar, saya akan segera mengirim orang untuk mencarinya. Jingchen, kamu baik-baik saja? Hei, dasar anak tak berguna. Bangun sekarang juga. Lihatlah, siapa ini? Gu Qisheng, jika kamu ingin selamat, lepaskan Jingchen. Wanita tak tahu malu? Beraninya kamu mengancamku sampai sekarang. Percaya atau tidak? Aku akan menghabisinya sekarang juga. Hentikan, Gu Qisheng, dasar gila. Hentikan sekarang juga. Han Ruoxue, sepertinya kamu sangat mencemaskannya. Kalau kamu berani, kemarilah sendiri. Jingchen, dengarkan perintahku. Carilah peretas terbaik di dunia, juga tentara bayaran terhebat. Tidak peduli berapapun biayanya, atau berapa banyak tenaga yang dikerahkan, aku ingin tahu lokasinya dalam waktu 15 menit. Beraninya dia menyentuh Jingchen, aku akan membuatnya membayar mahal. Siap, Nona. Gu Qisheng, apa yang kau lakukan? Gu Jingchen, apakah kau masih ingat saat kita berumur 10 tahun, kita bermain rumah-rumahan bersama, lalu tidak sengaja membakar rumah itu. Apinya sangat besar waktu itu. Ayah menghajarku dengan sangat kejam. Dia bilang aku hampir membuatmu tiada dan tidak menjalankan tanggung jawab sebagai kakak. Tapi dia tidak tahu, sebenarnya aku melakukannya dengan sengaja. Waktu itu kau baru berumur 10 tahun? Lalu kenapa? Aku sudah membencimu sejak awal, juga ibumu itu. Sebenarnya ibumu bukanlah wanita simpanan. Ibukulah yang sebenarnya begitu. Tapi apa peduliku? Ayah kita itu, dia sangat mementingkan status. Dia takut akan gosip di luar sana. Dia tidak berani memberikanmu. Dan ibumu, sebuah status resmi. Jadi kalian memang ditakdirkan menjadi orang hina. Kalian pantas mendapatkannya. Qisheng, kau sudah gila. Terserah kau mau bilang apa. Lagi pula, sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang kau lakukan? Tenanglah sedikit. Melakukan ini melanggar hukum. Tenanglah. Melakukan ini melanggar hukum. Apa kau pikir di tahap seperti ini, aku masih merasa takut? Hei, jangan mendekat. Semua masalah bisa kita bicarakan baik-baik. Yang paling aku inginkan sekarang adalah menghabisimu. Gu Qisheng, cepat hentikan. Kau sudah dikepung oleh orang-orang kami. Han Ruoxue, dasar wanita tak tahu malu. Akhirnya kau muncul juga. Cepat letakkan barang di tanganmu itu. Belum terlambat untuk kembali sekarang. Berhenti di situ. Ruoxue, jangan mendekat. Di sini berbahaya. Tutup mulutmu. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kau sedang mengulur waktu. Tapi tidak apa-apa. Aku memang menunggu kalian datang untuk hancur bersama kalian. Gu Qisheng, kau punya 10.000 kali kesempatan untuk kembali. Tapi kau malah memilih jalan yang salah. Semua itu bukankah gara-gara kalian? Aku tidak salah. Aku tidak akan pernah salah. 3, 2, 1, tembak. 3,
2, 1, tembak. Jing Chen, kamu terluka. Tidak apa-apa. Lepaskan aku. Han Ruosue, Gu Jingchen. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti akan membuat perhitungan dengan kalian. Sayangnya kehidupanmu selanjutnya hanya bisa kamu habiskan di dalam penjara. Pengawal, bawa dia pergi. Lepaskan aku. Nona besar, aksi kali ini telah menarik perhatian 10 keluarga besar dan mereka semua menyatakan ingin datang membantu. Orang-orang itu, segera suruh mereka pergi. Di sini sudah tidak ada masalah lagi. Baik. Ruosue, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Kamu sama sekali bukan kerabat miskin dari Presiden Han. Kamu adalah Presiden Han yang sebenarnya, kan? Kamu sudah tahu rupanya. Jing Chen, jangan marah ya. Aku tidak bermaksud membohongimu. Saat itu, aku baru saja lulus ujian dari keluarga Han, dan masih banyak urusan yang belum kuselesaikan. Jadi aku tidak marah. Sebaliknya, aku malah sangat bahagia. Karena aku tahu, meskipun kamu melepaskan diri dari keluarga Han, melepaskan identitas sebagai direktur Han, kamu tetaplah dirimu yang dulu, dan aku akan tetap jatuh cinta padamu. Kamu baru saja bilang, kalau kamu mencintaiku. Kapan kamu menyiapkan cincinnya? Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Pada awalnya, aku pikir kamu hanya kasihan padaku, dan ingin memanfaatkan identitasku untuk menghadapi keluarga Gu. Namun kemudian aku menyadari, kalau kamu benar-benar seorang gadis yang sangat baik hati. Setelah aku tahu keluarga Gu memperlakukanmu seperti itu, aku merasa gadis baik sepertimu tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti ini. Jing Chen, apakah kamu bersedia memberiku kesempatan agar aku bisa selamanya menjagamu di sisimu dan menjadi orang yang akan selalu melindungimu? Maukah? Kamu menikah denganku? aku bersedia. Jing Chen, aku bersedia. Halo. Nona besar, kepala keluarga meminta Anda untuk kembali. Kenapa mendadak sekali? Nona besar, Tuan besar sudah semakin tua. Beliau membutuhkan Anda untuk membantu keluarga mengurus beberapa urusan. Lalu adik perempuan Anda, Han Feier, sudah kembali dari Amerika Serikat. Han Feier benar-benar pintar memilih waktu. Biarkan aku menemanimu pergi ke sana. Baik, Nona besar. Jing Chen, kita akan segera menemui keluargaku. Apa kamu merasa takut? Selama ada kamu, aku tidak takut pada apapun. Mohon maaf, Nona besar. Keluarga Han menolak kunjungan orang luar. Pria ini tidak diperbolehkan masuk. Dia bukan orang luar, dia adalah tunanganku. Sepertinya dia belum mendapatkan persetujuan dari kepala keluarga. Dia tetaplah orang luar. Minggir, Maaf, saya tidak bisa menuruti perintah itu. apa sebagai nona besar keluarga Han yang terhormat, aku bahkan tidak memiliki wewenang sekecil ini. Nona besar Han, hebat sekali ya wibawamu. Sayang sekali sebentar lagi kamu akan kehilangan gelar ini. Han Feier, apa maksud perkataanmu? Masih belum paham juga? Kenapa ayah begitu mendesak untuk memanggil kita pulang? Karena beliau sudah lanjut usia, keluarga Han butuh seorang pewaris. Tapi hanya butuh satu orang saja. Sepertinya adik sangat bertekad untuk mendapatkannya. Aku tidak berani mengambil keputusan mewakili ayah. Tapi ya, kurasa beliau tidak akan memilih petugas kebersihan sebagai pewarisnya. Nona besar Han dulu pernah menjadi petugas kebersihan. Apa itu untuk mencoba pengalaman hidup? Atau memang jiwamu itu sudah rendahan? Apa katamu tadi? Memangnya kamu siapa? Beraninya menginterogasiku? Kamu. Xian, dia adalah CEO dari Mu Group dengan kekayaan mencapai ratusan miliar dolar. Aku sarankan kepada orang-orang rendahan di sini lebih baik jangan mempermalukan diri sendiri. Apapun pekerjaan yang pernah dilakukan Ruoxue, jauh lebih baik daripada sampah yang tega menghabisi keluarga sendiri 10.000 kali lipat. Bukan hak orang asing sepertimu untuk bicara di sini. Segera pergi dari keluarga Han sekarang juga. Atau apa? Apa kamu berniat menyewa orang untuk menghabisiku lagi? Demi menyingkirkan hambatan bagimu untuk menjadi pewaris keluarga? Han Feier,
Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun, masih tetap sejahat ini. Han Ruoxue, coba saja kalau kamu berani memfitnahku lagi. Sepertinya aku sebagai kakakmu harus memberimu sedikit pelajaran. Han Ruoxue. Kedua nona, Tuan Besar meminta kalian segera masuk. Ayo jalan. Mari pergi. Fair, sudah kembali. Oh, orang di sampingmu itu adalah presidenmu, kan? Gadis Fair ini benar-benar sudah sukses sekarang. Setelah bertahun-tahun sekolah di Amerika, wah, begitu kembali, rasanya benar-benar sudah banyak berubah, sudah memiliki aura elit kelas atas. Benar sekali, keluarga-keluarga Han, kita telah melahirkan orang hebat. Tante kalian terlalu sungkan. Kepulanganku kali ini, aku membawakan hadiah untuk kalian semua. Sian. Baik. Bagus sekali. Fair sangat perhatian. Sangat perhatian. Fair, akhirnya kamu kembali. Tidakkah kamu tahu betapa ibu merindukanmu? Ini semua gara-gara gadis liar itu, yang membuatmu harus menderita sendirian, dan telantar di luar negeri selama bertahun-tahun. Ibu wanita jahat itu juga sudah kembali. Aku baru saja melihatnya di depan pintu. Ibu tidak tahu betapa kampungan pria yang dia bawa. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Dasar tabiat buruk yang tidak pernah berubah. Ah, Fair. Ayo sini, duduk di depan, nak. Presidenmu. Mengenai anak ini, Fair, sejak kecil dia memang agak keras kepala. Mohon Anda lebih bersabar menghadapinya. Saya akan melakukannya. Baguslah. Selama keluarga Han dan Mu bekerja sama, jangankan kota Sin, bahkan di seluruh provinsi Long sekalipun, tidak akan ada yang bisa menandingi kita. Kepala keluarga Han, grupmu berniat untuk menjalin kemitraan strategis yang menyeluruh dengan Anda, tetapi saya memiliki satu syarat. Oh? Syarat apa itu? Yaitu tunangan saya Han Fair harus bisa, dengan status sebagai pewaris keluarga Han, menikah ke dalam keluargamu. Mengenai masalah pewaris ini, memang sudah seharusnya segera diputuskan. Menurutku sebaiknya fair saja. Urusan pewaris keluarga adalah hal yang sangat penting, tidak boleh diputuskan sembarangan. Apalagi Ruoxue juga sudah kembali. Ayah. Apakah kepala keluarga Han masih memiliki keraguan? Anda harus memikirkannya baik-baik. Apa saja yang bisa keluargamu berikan untuk kalian semua. Baik. Aku umumkan bahwa pewaris keluarga Han kita adalah... Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Ruoxue. Keluarga Han yang terpandang tega menjadikan seorang penjahat kejam sebagai pewarisnya. Kakak, apa yang kakak bicarakan? Penjahat apa maksudmu? Aku sungguh tidak mengerti. Semua ini, inilah buktinya. Pewaris yang kalian anggap layak hanyalah seorang penjahat. 5 tahun lalu, jika saja aku tidak berada di lokasi kejadian, mungkin Ruoxue sudah tiada. Apa sebenarnya kesalahanku? Kakak memfitnahku seperti ini? Apa karena kamu sangat menginginkan posisi pewaris keluarga ini? Sebenarnya aku tidak pernah berniat bersaing denganmu gitu. Jika kakak menginginkannya, aku akan memberikannya saja padamu. Han Ruoxue, keluarga memintamu kembali untuk membantu keluarga, tapi kamu malah berusaha memfitnah Fair dan memecah belah keluarga Han. Apa sebenarnya niatmu? Benar sekali. Fair itu sangat baik hati. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Lihatlah saat dia kembali. Dia bahkan membawakan hadiah untuk kita semua. Sedangkan kamu datang dengan tangan kosong. Menurutku, kamulah yang menyewa aktor seperti ini untuk memutarbalikkan fakta. Kalian semua, apakah hanya bisa berbohong terang-terangan? Semua bukti ini, apa belum cukup membuktikan kalau Han Fair melakukan tindak kriminal? Han Ruoxue, kenapa kamu membawa sembarang orang ke rumah? Pria liar dari desa terpencil seperti ini tidak layak masuk ke pintu keluarga Han. Aku menghormati kalian sebagai tetua, tapi itu tidak berarti aku bisa menoleransi tindakan kalian yang menghina tunanganku dengan berbagai cara. Gu Jingchen, dia bukan pria sembarangan. Dia adalah pria yang aku, Han Ruoxue, yakini. Hanya dia, dibandingkan dengan presidenmu, benar-benar bagaikan langit dan bumi. Han Ruoxue, aku dengar, sebelumnya kamu telah menggunakan banyak sumber daya keluarga Han kita. Kamu melakukan itu hanya demi menyenangkan pria ini kan? Apa bagusnya pria ini? Apa yang bisa dia berikan kepada keluarga Han kita? Han Ruoxue, jika keluarga Han menjadikanmu sebagai pewaris, aku takut keluarga Han kita akan berubah menjadi milik keluarga Gu.
Merepotkan saja. Jangan bandingkan aku dengan pria yang tidak berguna seperti ini. Keluargaku kan, percaya atau tidak, hanya dengan satu telepon aku bisa membuat keluargaku kalian bangkrut. Aduh, tuan mudamu, jangan menakut-nakutinya, nanti kakak akan menyalahkanku lagi karena tidak sopan. Sombong sekali omongan tuan mudamu. Jika keluargamu, kalian benar-benar sangat berkuasa, kenapa kamu masih peduli dengan hak waris keluargahan kami? Kamu, Adik, jangan salahkan aku. Jika tidak mengingatkanmu, jangan sampai kamu ditipu oleh orang lain. Sudah cukup. Cukup. Aku memanggil kalian kembali, bukan untuk membuat kalian bertengkar di sini. Ayah tenanglah, jangan marah karena kakak dan masalah pria ini. Jangan marah ya. Aku rasa kakak pasti memiliki alasannya sendiri. Urusan asmara kalian, aku tidak ingin ikut campur. Aku hanya butuh keluargahan kita memiliki penerus yang layak. Ruoxue, Fair, kalian berdua adalah permata bagiku. Agar adil, aku akan memberikan ujian yang sama kepada kalian untuk memilih siapa penerus keluargahan kita. Mengenai hal ini, apakah kalian ada keberatan? Long Cheng, mengapa harus repot ini? Dilihat dari sumber daya dan pendidikan, mana mungkin Fair tidak lebih baik dari Han Ruoxue? Menurutku, jadikan saja dia sebagai penerusnya langsung. Benar sekali. Hari ini dia bisa membawa pria kampung tak jelas seperti itu ke dalam keluargahan. Besok-besok, entah orang macam apa lagi yang akan dia bawa masuk. Diam, aku masih ada di sini. Keluargahan masih berada di bawah kendaliku. Tidak ada yang bicara lagi? Kalau begitu dengarkan aku. Grup Han kita memiliki tumpukan produk kosmetik yang dikembalikan oleh distributor. Mereka bilang produk kita memiliki masalah kualitas yang serius, bahkan sudah mengirim surat pengacara menuntut kita membayar $3 miliar sebagai ganti rugi. Kita diminta untuk membayar ganti rugi sebesar $3 miliar. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Produk grup Han kami, semuanya telah melewati sertifikasi pemeriksaan kualitas nasional. Kenapa bisa jadi begini? Pasti ada seseorang yang sedang bermain curang. Ruoxue, Fair, siapapun di antara kalian yang bisa menyelesaikan masalah pelik bagi keluarga ini, maka dialah yang berhak mewarisi seluruh kekayaan keluargahan. keluargahan ini terlibat dalam masalah hukum sebesar ini benar-benar sangat merepotkan. Siapa sebenarnya distributornya? Grupmu dari Xi'an adalah pemimpin besar di industri ini. Asalkan dia bersedia turun tangan dan menyuruh pihak lawan mencabut gugatan, itu adalah hal yang sangat mudah baginya. Jiuzhou Internasional. Bisnis Jiuzhou sangatlah besar, hampir memonopoli seluruh pasar. Masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, maka keluarga Han di masa depan dalam bidang kosmetik akan berada dalam posisi yang sangat sulit. Jiuzhou? Bukankah itu adalah aset milik Xiao Liu? Jiuzhou hanya memberi kita waktu 7 hari untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang hal ini tergantung pada kalian berdua. Ayah, tidak butuh waktu 7 hari selama itu. Aku kenal dengan bos perusahaan mereka. Hari ini pun masalah ini bisa selesai. Han Ruoxue, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Itu adalah Jiuzhou Internasional, grup multinasional dari wilayah Pan Asia. Sepertinya pintu masuk mereka saja. Tidak akan bisa kamu masuki. Masih berani bilang kenal bos mereka? Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Han Ruoxue, apakah kamu tahu? Kalau kamu tidak bisa menang, lalu sengaja membual untuk mengulur waktu, aku sarankan kepadamu, sebaiknya lupakan saja niatmu itu. Masalah ini, kita tetap harus mengandalkan Fair kami. Benar sekali, Fair. Kamu baru saja kembali dari luar negeri. Pasti sudah membangun banyak koneksi internasional kan? Cari satu saja secara acak. Pasti bisa dengan mudah mengatasi Jiuzhou kan? Saat di luar negeri, aku hanya berpikir untuk bersenang-senang. Yang aku temui hanyalah sekelompok anak orang kaya yang suka berfoya-foya. Mana ada koneksi seperti itu. Orang-orang yang aku kenal di luar negeri adalah para petinggi industri. Mereka berada di lingkaran barat. Dan urusan dalam negeri, mereka tidak sudi untuk ikut campur. Lebih baik kita tidak usah merepotkan mereka saja. Kalian lihat sendiri. Bapak hebat wawasannya. Kalau begitu, kedepannya saat keluargahan kita merambah pasar barat, pasti sudah ada jalannya kan? Benar sekali. Kedepannya urusan pasar barat ini serahkan saja semuanya kepadaku. Aku pasti akan membawa grup Han kita menuju kancah internasional. Kalau begitu Fair, coba kamu pikirkan cara lainnya lagi. Xi'an, tolong bantu keluargahan kami. Boleh ya? Jika aku bisa mengundang Jiuzhou, untuk apa aku datang ke keluargahan kalian? Wanita ini benar-benar bodoh. Jiuzhou, bukankah ini sangat kebetulan? Jiuzhou adalah pihak yang kami dukung. Begini saja, aku akan menelepon mereka, dan masalah ini pun akan selesai, bukan? Baik. Aduh, langit benar-benar memihak keluargahan kita. Tidak disangka kalau grupmu ternyata adalah penyokong dana Jiuzhou. Wah, itu bagus sekali. Terima kasih Tuan Mudamu.
Ah, kenapa sungkan padaku? Aku akan menelepon mereka. Presiden Wang, sekarang juga. Presiden Wang? Seingatku pemilik Juzhou. Seharusnya bermarga Liu, kan? Presidenmu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum menelepon. Jangan sampai nanti ketahuan. Dan itu akan membuatmu malu sendiri. Apa yang kalian tahu? Marga Liu itu hanya pemilik di permukaan saja. Yang aku hubungi ini adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dia adalah perwakilan dari grupmu. Benar. Tokoh berkuasa di perusahaan besar seperti ini biasanya tidak pernah menonjolkan diri. Dari balik layar, mereka bisa mengendalikan seluruh grup. Halo Presiden Wang, apakah kalian sedang ada perselisihan dengan grup Han? Tuan mudamu, apa yang kamu katakan? Sekarang aku perintahkan kamu, cabut gugatan terhadap keluarga Han. Mulai sekarang, semua barang keluarga Han harus diloloskan tanpa kecuali. Dengar tidak? Semuanya sudah beres. Akan ada kabar dalam 2 hari ini. Semuanya sudah beres. Dalam 2 hari ini akan ada kabar. Bagus, bagus sekali. Kami keluarga Han pasti akan mengingat kebaikan hati tuan mudamu. Kalau begitu saya ingin bertanya pada Direktur Liu. Apakah kedepannya kita bisa memulai kerjasama lagi? Lagi pula, lebih baik mencari kawan daripada mencari lawan. Begini. Kepala keluarga Han, jika Anda sibuk silakan lanjut. Setengah jam lagi saya masih ada rapat. Jadi saya izin pamit dulu. Seorang tuan muda keluargamu yang terhormat? Kok malah melarikan diri? Atau jangan-jangan sandiwara ini sudah tidak bisa kamu lanjutkan lagi? Siapa yang kamu bilang sedang bersandiwara? Tuan mudamu itu benar-benar CEO-mu, jadwalnya itu sangatlah padat. Orang-orang dari desa sepertimu sepertinya seumur hidup tidak akan pernah mengerti gaya hidup kami. Kalau begitu kenapa kalian tidak menunggu ayahku? Selesai menelepon baru pergi? Atau kalian merasa bersalah? Kenapa wanita ini begitu tidak tahu aturan? Apa yang aku tidak berani? Justru kamu tidak melakukan apapun untuk keluarga Han. Tapi hanya bisa bicara sinis di sini. Benar sekali. Han Ruoxue, beraninya kamu meragukan tuan mudamu? Aku lihat kamu ini memang tidak ingin melihat keluarga Han maju. Cepat keluar dari sini, hiduplah bersama pria tak berguna ini selamanya saja. Ruoxue pernah berkata bahwa masalah ini bisa dia selesaikan. Masih saja keras kepala? Long Cheng, hubungi Direktur Liu, biarkan mereka menyerah sepenuhnya. Direktur Liu, halo. Mengenai masalah produk kosmetik itu. Han Long Cheng, berani-beraninya kamu menghubungiku. Denda pelanggaran kontrak $3 miliar. Jika tidak ditransfer tepat waktu, tunggulah sampai kita bertemu di pengadilan. Direktur Liu, itu? Apakah Presiden Wang tidak memberitahumu? Presiden Wang, apa? Itu loh, yang menyuntikkan modal. Ke Juzhou kalian, si Presiden Wang. Perwakilan dari grupmu. Han Long Cheng, apa kamu sudah gila? Juzhou kami memang punya investor, tapi itu jelas bukan grupmu. Hah? Bukan grupmu? Bagaimana bisa jadi begini? Tuan mudamu, cepat jelaskan apakah Direktur Liu ini orang baru sehingga dia tidak tahu tentang masalah grupmu kalian? Pasti begitu kejadiannya. Mengurus grup kecil saja tidak becus. Entah bagaimana dia bekerja selama ini. Nanti aku akan meminta ayahku untuk memecatnya. Han Feier, Musian, apakah sandiwara kalian berdua sudah selesai? Jika sudah selesai, jangan membuang-buang waktu kami, anggota keluarga Han. Han Ruoxue, apa urusanmu ikut bicara di sini? Setidaknya tuan mudamu sudah menelpon, sedangkan kamu selain bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, apa yang sudah kamu lakukan? Cue, ayah, berikan teleponnya padaku. Han Ruoxue, apalagi yang ingin kamu lakukan? Direktur Liu, ini aku. Nona besar. Bagaimana bisa Anda yang menelpon? Ada apa denganmu? Kenapa tidak menyelidiki dulu sebelum bertindak? Grup Han adalah perusahaan ayahku. Kenapa kamu malah menyerangnya? Nona besar, saya benar-benar tidak tahu. Ini semua karena kelalaian anak buah saya. Saya akan segera menyelidikinya secara menyeluruh. Cepat tarik surat somasinya dan lanjutkan kerjasama seperti biasa. Baik. Saya sendiri yang akan segera ke sana. Ya, benar. Saya akan segera ke sana sendiri. Ruoxue, apa yang dikatakan Direktur Liu barusan ternyata benar. Kenapa dia begitu hormat padamu? Ayah tidak berpikir. Dan selama aku pergi bertahun-tahun ini, aku tidak melakukan apapun kan? Maksudmu, Direktur Liu adalah orangmu? Tepat sekali. Tidak mungkin. Han Ruoxue, katakan yang sejujurnya, apa kamu menggoda Direktur Liu ini sehingga dia setuju untuk menemanimu berakting seperti ini? Berani sekali kamu bicara sembarangan lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Tuan mudamu.
Waktuku sudah tidak sempat lagi. Aku benar-benar harus pergi. Han Ruosue, Gu Jingchen, aku akan buat perhitungan dengan kalian nanti. Nona besar, bawahan Anda ini tidak becus bekerja, mohon beri saya hukuman. Tuan Liu, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Han, mengenai masalah ini, memang pihak Jiuzhou kami yang tidak sopan. Mengenai stok barang Anda itu, sama sekali tidak ada masalah. Ini karena salah satu manajer saya yang mengambil keputusan sendiri, dia menahan barang-barang Anda hanya untuk memeras Anda. Ternyata begitu rupanya. Tapi Anda tenang aja, orang itu sudah kami pecat sekarang juga. Untuk sisa pembayarannya, saya sudah meminta bagian keuangan untuk mengirimnya ke rekening perusahaan Anda. $300 juta telah masuk ke akun Alipay. Direktur Liu, terima kasih banyak. Tuan Han tidak perlu sungkan, saya hanya mengikuti instruksi dari Nona besar saja. Anda benar-benar memiliki putri yang hebat. Bagus. Sangat bagus. Ruosue, kamu benar-benar memberikan kejutan yang luar biasa bagiku. Sepertinya aku sudah tidak memiliki keraguan lagi. Aku umumkan, Ruosue resmi menjadi pewaris dari keluarga Han kita. Ruosue, selamat untukmu. Ayah, kenapa aku tidak terima? Tuan mudamu? Kamu bukan lagi pewaris keluarga Han, untuk apa aku bersamamu? Tuan mudamu? Apa yang kamu katakan? Presidenmu, aku baru saja mendengar bahwa Jiuzhou didukung oleh investasi Anda. Bahkan katanya, Anda ingin orang rumah memecat Direktur Liu. Direktur Liu, tolong bantu aku periksa. Apakah aku yang hilang ingatan, atau presidenmu ini sedang bicara omong kosong? Musian, bukankah kamu menggoda kakak iparmu dan diusir dari rumah? Bagaimana kamu masih berani menggunakan nama besar grupmu untuk menipu orang di luar sana? Berinvestasi di Jiuzhou? Yue, sombong sekali bicaramu. Kalau begitu aku akan berinvestasi $100 juta untuk menghabisimu. Boleh kan? Presiden Liu, ampun. Ampun. Aku hanya bercanda. Ampun. Nya. Aduh, ternyata Musian ini adalah seorang penipu. Astaga, kita hampir saja tertipu olehnya. Han Feier, kamu benar-benar sangat bodoh. Untung saja keluarga ini tidak jatuh ke tanganmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Tuan mudamu, tunggu aku, tuan mudamu. Benar-benar aib keluarga? Benar-benar aib keluarga. Ruosue. Masa depan keluarga kini bergantung padamu. Meminta aku menjadi pewaris. Keluarga Han boleh saja, tapi harus kabulkan satu syaratku. Urusan bisnis keluarga selanjutnya. Serahkan pada Gu Jingchen untuk ditindaklanjuti. Baiklah. Mari kita lihat sejauh mana kemampuannya. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Ruosue dan Anda kecewa. Bagus. Bagus sekali. Anak muda Gu Jingchen ini bekerja dengan cukup baik. Sejak dia mengambil alih perusahaan, nilai pasar kita sudah meningkat 4 kali lipat. Ayah, sekarang ayah tahu kan betapa hebatnya dia. Kemampuan memang satu hal. Tapi yang lebih kuperhatikan adalah, aku berharap dia tulus padamu. Aduh ayah, soal itu ayah tidak perlu khawatir sama sekali. Aku harus melihatnya sendiri, baru bisa percaya. Bojinhan, ayah, hari ini adalah pesta perayaan perusahaan Jingchen. Kita datang tanpa menyapa, apa itu tidak apa-apa? Hahaha, putriku sayang. Untuk apa aku menghadiri pesta perayaan? Gu Jingchen. Lalu ayah mengajakku ke sini untuk apa? Ini karena orang-orang tua di rumah itu, mereka bilang pacar kecilmu hanya mengincar uang keluarga Han kita. Jadi, mereka memaksaku datang untuk mengujinya. Jika dia lolos ujian ini, aku akan memberitahu mereka agar kalian segera menikah. Jika dia hanya silau harta dan mencampakkanmu, aku akan membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aduh ayah. Haha, ayo, ayah ajak kamu menonton pertunjukan bagus. Aduh, Direktur Liu. Anda sudah datang, Direktur Liu, tapi tidak memberitahu saya. Anak muda, kedatanganku hari ini ingin memperkenalkan seseorang secara resmi padamu. Dia adalah orang terkaya nomor 1 di kota Feng, yang King Tian Direktur Yang. Tuan orang terkaya. Hei, anak muda, mari kita bicara sebentar. Anu, saya tidak tahu. Apa yang ingin Tuan orang terkaya bicarakan? Aku punya seorang putri yang seumuran denganmu. Kulihat kau pemuda yang berbakat. Sangat cocok dengan putriku. Bagaimana kalau begini? Aku akan menjodohkan putriku denganmu. Bagaimana menurutmu? Tuan orang terkaya? Saya sudah memiliki kekasih? Kekasih kan bukan berarti istri.
Apa kamu pikir putriku dari keluarga yang masih tidak sebanding dengan gadis dari keluarga Han itu? Aduh, tuan orang terkaya. Anda sudah salah paham. Putri Anda memang sangat luar biasa. Tapi bagi saya, Ruok Sue adalah sosok yang tiada duanya. Entah dalam kemiskinan atau kekayaan, entah dalam kesehatan atau rasa sakit. Dialah satu-satunya wanita yang ingin saya lindungi seumur hidup saya. Terima kasih atas sanjungan Anda, Tuan. Anak muda, aku ini orang terkaya di kota Feng. Aset keluarga yang milikku itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada keluarga Han. Jika kamu menikahi putriku, seluruh aset keluarga Yang nantinya akan menjadi milikmu. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuatmu makmur selama beberapa generasi. Begini saja, kamu putus dengan gadis keluarga Han itu sekarang, maka aku akan segera memindahkan setengah dari kekayaan keluarga Yang atas namamu. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas sanjungan Anda, Tuan orang terkaya. Tapi masalahnya begini, saya sadar bahwa kemampuan saya masih kurang. Saya tidak akan sanggup mengelola aset triliunan dolar milik keluarga Yang kalian. Kalau begitu, saya masih ada urusan. Saya permisi undur diri dulu. Tunggu. Bagaimana jika aku bersikeras memintamu untuk menikahi putri keluarga Yangku? Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Anak muda, satu telepon saja dariku bisa membuat kekayaan dan statusmu saat ini lenyap seketika. Jika saya harus mengorbankan wanita saya, demi menukar status dan kekayaan, lebih baik saya mengundurkan diri kepada Han Longcheng sekarang. Saya tidak butuh jabatan manajer umum ini. Sepertinya kamu benar-benar keras kepala sebelum tertimpa musibah. Sekretaris Jenderal, aku ingin dalam waktu 3 menit kamu menghentikan semua kerjasama yang berkaitan dengan Gu Jingchen. Ambil alih, semua kerjasama yang berkaitan dengan Gu Jingchen. Tidak peduli seberapa banyak kerugiannya. Aku hanya ingin dia tiada. Tuan orang terkaya, apa maksud Anda ini? Halo? Gawat, Presiden Gu. Grup Tianlong tiba-tiba menelpon dan meminta pembatalan kerjasama. Kerugian diperkirakan mencapai 30 juta dolar. Baik, aku mengerti. Halo? Presiden Gu, investor Yi Capital ingin mengakhiri kerjasama dengan kita. Kerugian diperkirakan mencapai 100 juta dolar. Baik, oke. Presiden Gu, terjadi masalah besar. Dewa saham Buffett sedang berusaha keras menjatuhkan nilai saham kita. Kerugian diperkirakan mencapai 5 miliar dolar. Anak muda, belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Jika tidak, sebentar lagi perusahaanmu akan benar-benar hancur. Jika uang habis, aku masih bisa mencarinya lagi. Jika perusahaan hancur, aku masih bisa membukanya lagi. Jika aku harus demi uang meninggalkan Ruok Sue, aku tidak bisa melakukannya. Tuan orang terkaya, jika Anda ingin melawanku, silakan saja. Aku akan pergi menemui Han Longcheng untuk mengundurkan diri sekarang. Aku tidak akan menjadi manajer umum lagi. Ini. Kakak Yang, aktingmu hebat juga ya. Demi memilih menantu untuk keluarga Han, mana mungkin aku tidak berusaha keras? Nak, benarkah itu? Halo Paman Yang. Putri keluarga Han kini sudah beranjak dewasa. Gadis kecil ini sudah besar. Ayah, Paman Yang, aku akan mengejar Jingchen kembali sekarang. Hei, jangan. Jangan terburu-buru. Ujiannya belum berakhir. Hei Paman, Anda tidak apa-apa. Hancur, semuanya sudah hancur. Keluarga Han milikku sudah hancur. Hei, apa-apa yang terjadi? Di mana Ruok Sue? Kemana Ruok Sue pergi? 4 keluarga besar di Linhai bekerja sama dengan tim penilai dari pusat, menjebak kami dengan tuduhan suap pejabat tinggi, dan membekukan seluruh aset. Keluarga Han kami secara total. Ruok Sue juga telah dibawa untuk diselidiki. Cepat pergi, pergilah. Tidak bisa ayah, aku harus menyelamatkannya. Oh, jangan. Jika pergi ke sana, kamu hanya akan mengantarkan nyawa. Paman, meskipun Ruok Sue belum menikah denganku, tapi di dalam hatiku, dia adalah istriku, dan Anda adalah ayah mertuaku. Sekarang keluarga Han kita sedang dalam kesulitan, kita sekeluarga harus selalu bersama selamanya. Karena keluarga Han kita dijebak oleh orang jahat, maka aku akan pergi ke pusat untuk menuntut keadilan. Jika sekali tidak berhasil, aku akan coba 2 kali. Jika 2 kali tidak berhasil, aku akan coba 3 kali. Apa kamu benar-benar bersedia melakukan semua ini demi keluarga Han kami? Ayah, aku bersedia. Nak, bangunlah. Apa kamu benar-benar bersedia melakukan semua ini demi keluarga Han kami? Aku bersedia. Hahaha, keluarlah semuanya. Gu Jingchen, kamu sudah lulus ujian. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi menantu sejati bagi keluarga Han kami. Jingchen, kamu sudah bekerja keras. Bodoh, syukurlah kalau kamu tidak apa-apa. Presiden Han, aku rasa hari ini adalah hari baik. Bagaimana kalau tidak perlu menunda waktu lagi?
kita langsung saja adakan pernikahan mereka berdua. Bagus, bagus sekali. Aku akan segera menyiapkannya. Jing Chen, mulai sekarang, kamu akan menjadi milikku selamanya.